Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini di akhir bulan Ramadan, kita diberi kekuatan, kesehatan dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam ngabuburit spesial. Nah, itu diskusi kita menjelang buka puasa. Mari kita awali diskusi kita pada sore hari ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Didi Rahbini yang sudah hadir dan berkenan nanti akan memberikan pengantar pada diskusi kita. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber, Bang Isnur, Mbak Bivitri, dan Mbak Anis Hidayah. Terima kasih juga tentu kepada moderator kita, Mbak Teh Sumiati. Eh, Tadi di Detik ada berita terbaru gitu ya, khusus khusus ini kalau yang kaitan dengan teror dengan yang dialami oleh Adri itu ya, kena siraman air keras. Jadi tadi Puspom TNI sudah menangkap 4 orang ya, anggota TNI penyiram gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini awal yang baik ya. Mangga Prof. Didi untuk mengantarkan kepada kita semua diskusi pada sore hari ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Pengantar saya Waalaikumsalam. sebagai warga Forum Guru Besar ya, Insan Cita. Terima kasih ya kepada narasumber ya. Ini pendekar-pendekar hak asasi manusia dan demokrasi ya. Mas Isnur ya, selamat datang. Terima kasih ya. Jangan lelah berjuang ya. Juga Mbak Bivitri ya. Selamat datang Mbak Anis dan Dr. Sumiati ya, ini ya, moderatornya ya. Terima kasih ya sudah hadir dan ada Kang Jana. Termasuk ada sahabat saya ekonom Mas Wijayanto Samirin kok ekonom ikut-ikut teror nih, isu teror. Oke. Pengantar saya begini ya, saya itu dulu membaca novel 1984 ya. Nah, 1984 itu dalam pandangan saya kasus-kasus novel Baswedan ya. Kemudian Tempo dikirimin kepala babi, bangkai babi ya. Dan kasus Yunus sekarang, ini dalam pandangan saya ini adalah benih atau bibit teror. Benih atau bibit negara teror, state terrorism. Ya, ya benihnya. Ya. Kalau ini dibiarkan dan civil society itu diam, ya, tidak ada lagi ya Isnur dengan Mbak Bivitri dan teman-teman lain, ya, maka benih ini ya bisa tumbuh dengan cepat. Karena nanti bersekutu antara preman-preman yang mau membela berasosiasi dengan negara, ya, dan negaranya pimpinannya itu menerima karena dia merasa terlindungi kan. Ya, di zaman Orde Baru kan ada pasukan sipil ya yang dibentuk oleh Pak Wiranto contohnya untuk menghadang pejuang-pejuang demokrasi dan demonstrasi ya. Jadi untung ada civil society yang kuat, kelas menengah yang berani dan sekarang kelas menengah kuat ya. Walaupun demokrasi itu tidak selamanya baik ya. Di Amerika demokrasi menghasilkan King Kong ya. Kan sekarang King Kong itu ya hasil demokrasi ya. Dan juga untung ditangkap ya. Kalau tidak ada penolakan yang kuat dari civil society maka ini akan menjadi benih yang tanaman yang sistem yang tumbuh subur ya. Jadi novel 1984 itu tidak boleh dia. Saya kira Mbak Bivitri, Mas Isnur ya, dan teman-teman ya, Mbak Anis ya itu sudah baca ya, pasti akan baca ya. Ini relevansinya negara itu apa namanya memaintain totalitarianisme ya dan nggak ada oposisi ya ya jam apa zaman saya di DPR karena itu masih baru-baru reformasi ya DPR masih kuat sekarang nggak ada DPR itu yes man
lebih lebih buruk daripada zaman Orde Baru ya. Jadi beres sekarang itu lebih buruk daripada Orde Baru. Orde Baru masih punya ide, orangnya intelektual ya. Dan ya contohnya ada teman saya namanya Theo Sambuaga ya. Dia di Orde Baru KNP tetap bersuara walaupun terbatas dan dia juga bolak-balik ke Amerika sekolah ya. Sampai sekarang umur 74 dia sekolah menyelesaikan doktor ya. Nah sekarang orang nggak sekolahan masuk DPR ya. Nah balik lagi ke novel 1984 itu ya. Jadi apa namanya apa namanya teror ini bisa menghapus pikiran-pikiran demokrasi kan yang dilakukan oleh Yunus kan adalah dia menentang otoritarianisme lewat sistem legal ya. Dia negara ingin menaklukkan individu ya. Dan kalau ini terjadi maka negara itu akan menjadi negara totaliter ya. Apa relevansi novel 1984 itu? Ini peringatan kita ya. Peringatan bagi kita kalau kalau negara itu terlalu kuat maka kontrol demokrasi itu makin hilang ya. Kemudian risiko menggunakan penyalahgunaan teknologi termasuk Twitter itu. Ya, Twitter itu kalau ada di tangan negara, dia menjadi alat propaganda yang mematikan dan membunuh pikiran-pikiran demokrasi dan juga manipulasi informasi ya di era sekarang ini. Saya kira demikian pengantar saya. Ini pandangan politikal ekonomi dan juga lewat novel ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat menarik nih pengantar dari Prof. Didi Rahbini ya. Terima kasih Mas Didi yang sudah mengantarkan. Selanjutnya diskusi kita akan dipimpin oleh Dr. Sumiati. Silakan Teh. Baik, Kang. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'du. Yang terhormat, eh, Kanda Prof. Didik ya, yang barusan sudah memberikan pengantarnya. Kemudian Ratusan, pesertanya ratusan. para narasumber di sini sudah bergabung. eh, Mas Isnur, kemudian Mbak Bivitri dan Mbak Anis Hidayah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbagi di sore hari ini. Alhamdulillah sore hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam melanjutkan kajian spesial Ramadan ya untuk forum guru besar dan Dr. Insan Cipta. Mungkin di sini yang hadir eh, sudah 134 di ruang Zoom meeting ini. Terima kasih Kak Dayunda, Akang Teteh mungkin ya yang sudah bergabung di sore hari ini. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas apa tema yang sangat menarik ya terkait dengan teror kepada aktivis ya dan masa depan demokrasi di Indonesia. Eh, Mungkin yang menjadi latar belakang dari tema ini adalah bahwa kita ketahui bersama bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 khususnya di pasal 1 ayat 2 terkait dengan kedaulatan rakyat dan pasal 1 ayat 3 terkait dengan negara hukum serta sistem perwakilan yang melalui DPR, DPD dan MPR gitu. Kemudian demokrasi substantif di negara kita tentunya selayaknya seharusnya menjamin kedaulatan sosial serta melindungi hak asasi manusia dan mengurangi kesenjangan sosial. Begitu. Namun apalah daya fakta menunjukkan bahwa demokrasi hari ini mungkin mengalami degradasi. Terbukti pada terakhir ini mungkin sekitar seminggu yang lalu Kang Jana ya insiden kasus teror aktivis demokrasi yang dialami oleh saudara kita eh, Pak Andri Yunus ya yang mengalami penyiraman air keras ya. Beliau adalah sebagai wakil koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras yang mengalami insiden di 12 Maret 2026 sekitar hari Kamis kemarin.
Ini cukup menggemparkan ya, karena memang ternyata setelah beberapa gerakan yang beliau lakukan, ternyata ini dianggap sebagai ancaman bagi demokrasi di Indonesia. Saya kira mungkin tanpa berlama-lama, nanti kita akan dengarkan bersama dari paparan para narasumber kita, para aktivis ya kemanusiaan Indonesia yang mudah-mudahan masih tetap konsisten apapun yang akan terjadi begitu mungkin. Baik, Kanda Yunda, eh, Kak Mas Isnur sudah bergabung, Kang Jana? Sudah. Iya. Sudah. Baik, Sudah. terlebih dahulu mungkin sesuai urutan ya, saya berikan waktu kepada Mas Muhammad Isnur MH. Beliau adalah Ketua YLBHI ya, yang selama ini aktif memperjuangkan rakyat terpinggirkan khususnya mungkin begitu. Mungkin waktu kita ada di sekitar 15 sampai 20 menit untuk masing-masing narasumber karena ada 3 narasumber. Waktu kita sampai di 17.30. Mangga, Mas Muhammad Isnur dipersilahkan Ya, waktu pilihannya. terima kasih Yunda Sumiati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat semua Kang Jana dan juga rekan-rekan Kahmi ya, dan juga narasumber Mbak Anis dan Mbak Bibip. Mbak Bibip ini juga Yunda juga ini Mbak Sumiati. Udah K1 dia di UI dia Mbak Bibip itu. Ya, teman-teman yang saya hormati semuanya. Pertama, serangan kepada Andri ini bagi saya bukan sekedar wacana atau keprihatinan ya. Tapi ini ancaman serius kita dan peran kita ya sebagai apa namanya eh, semangat untuk perlindungan, semangat untuk keadilan, kemanusiaan. Jadi ini adalah serangan langsung ke jantung prinsip dasar kita bernegara gitu. Prinsip dasar di mana setiap orang sudah selayaknya dilindungi, tidak boleh ada apa namanya lagi kekerasan gitu. Apalagi ini dilakukan oleh aparat negara, oleh tentara gitu, oleh badan intelijen apa yang berasal dari BAIS gitu. Ini kan mengerikan sekali. Negara aparatnya digaji oleh rakyat, dipersenjatai, kemudian diberikan pengetahuan, tapi digunakan untuk menyerang rakyatnya. Dan ini mengulang peristiwa kader apa namanya kemanusiaan sebelumnya yang juga Kontras Kontras, yang juga kader HMI ya, Kahmi Munir, yang sampai sekarang peristiwa Munir ini belum terungkap sepenuhnya siapa dalang di belakang Munir ini. Dan itu melibatkan institusi intelijen BIN waktu itu, sekarang BAIS misalnya. Apa namanya orangnya dari situ gitu. Ini pertanyaan besar sih buat kita melihat posisi aparat negara ya, posisi struktur bekerja untuk apa sih gitu. Kok dipakai untuk menakut-nakuti, melukai, membunuh bahkan aktivis warga negara gitu. Jadi ini serangan langsung ke jantung konsep dasar bernegara kita. Artinya dia menyerang langsung kepada tatanan struktur kita bernegara ini gitu. Tatanan di mana orang berpartisipasi secara maksimal, berjuang secara maksimal ya, mandat organisasi juga untuk berjuang terwujudnya apa namanya rakyat adil makmur sejahtera. Eh, ini kan perjuangan konstitusional, mandat negara. Maka serangan ke Andri adalah serangan secara simbolik, secara langsung kepada perjuangan ini gitu. Bukan semata-mata ke Andri. Maka setiap orang ya, setiap warga negara, setiap kader-kader harus merasa benar-benar juga terserang. Itu penting ya. Kalau ada kader, ada anggota, ada rakyat yang punya kegelisahan ya, punya keresahan, yang merasa berjuang untuk kebaikan negeri ini nggak tersinggung, bagi saya permasalahan gitu. Dia menjadi normalisasi gitu, kekerasan oleh aparat gitu. Jadi kita harus merasa serangan ke Andri adalah serangan kepada demokrasi, serangan kepada hak asasi manusia, serangan kepada prinsip konstitusi, ya, serangan kepada kita semua yang sedang berjuang untuk perbaikan negeri ini gitu. Dan serangan kepada kelompok-kelompok yang kritis, kelompok kepada yang sedang berjuang ya, dari manapun asalnya, dari nggak harus kontras kan, karena serangan-serangan sebelumnya datang ke Tempo yang dikirim kepala babi, kepada influencer ya, DJ Doni, Sherly, Iqbal Damanik, yang sampai sekarang belum terungkap gitu. Serangan kepada SMI di Jogja yang dikirimi ular, kobra dan lain-lain, bom molotov kepada Jubi di Papua, pembakaran rumah kepada wartawan di Karo,
3 kantor LBH di bom Molotov gitu. Termasuk kriminalisasi, pemenjaraan kepada kelompok-kelompok muda yang kemarin di Agustus sangat banyak gitu. Jadi ini situasi menurut saya yang sangat berbahaya. Jadi negara bukan lagi aktor yang melindungi, mengayomi, dan menjaga rakyatnya, menjadi aktor yang justru yang menyakiti. Menganggap kritik ya, menganggap suara-suara yang hadir dari Kontras, dari LBH, itu bukan lagi kasih sayang, kepedulian negara, warga negara ya, tapi dianggap sebagai ancaman, sebagai gangguan yang harus ditundukkan gitu. Itu terkait situasi yang pertama. Yang kedua, dalam peristiwa ini saya ingin bilang bahwa saya hadir atau kemudian kami hadir sejak pertama di malam itu. Dan situasi ini sudah kami khawatirkan sebenarnya. Sudah kami khawatirkan kenapa? Karena peran-peran masyarakat sipil yang semakin kritis dan respon pemerintah, respon kekuasaan, respon presiden. Prabowo dalam beberapa kali mengungkapkan bahwa secara tidak langsung menyerang masyarakat sipil, menyerang orang yang kritis, menyerang Kontras, menyerang YLBHI, dengan menuduh bahwa kami, masyarakat sipil yang kritis, adalah antek-antek asing, dianggap mengganggu ketertiban, ya kan? Nggak peduli dengan kritik mereka gitu. Jadi bagi saya simbol-simbol Prabowo dengan simbol-simbol seperti itu, bagi saya membahayakan. Kenapa? Bisa ditafsirkan oleh bawahannya bahwa kami adalah gangguan, kami adalah ancaman. Gitu. Kami adalah tantangan yang harus diselesaikan gitu. Itu direspon oleh aparat di lapangan dengan menangkap banyak aktivis kan. Ya. Jadi ada paradigma yang keliru di pemerintah, di kekuasaan, di aparat ya. Sehingga aparat di bawah menafsirkan seperti itu gitu. Membahayakan kerja-kerja kita sebagai apa namanya kader bangsa ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam kasus ini mengingat peristiwa-peristiwa yang lain, kami segera kerjasama dengan kepolisian. Malam itu juga kami kontak orang-orang Polda dan orang-orang Polda langsung turun. Ya, ada langkah positif. Hari ini mereka mengumumkan apa namanya inisial, bahkan menayangkan videonya. Ini bagi saya baru ya, baru. Tapi ini sebuah langkah positif ketika polisi dalam waktu rentang 12 ke 18 berarti 6 hari. Dalam 6 hari polisi mengungkapkan inisial. Di kasus novel itu 3 tahun. 3 tahun di kasus novel itu untuk mengungkapkan siapa terduganya. Dan makanya kami nggak yakin terduganya siapa. 2 tahun setengah butuh mengungkapkan 2 orang brimo pelaku penyerangan ke Novel Baswedan. Ini 6 hari sudah diungkap ya. Walaupun kami jadi bertanya, pertama, kenapa tidak sejak awal polisi mengungkapkan pelakunya adalah orang-orang dari Bais? Ya, padahal sudah jelas sejak awal gitu. Saya melihat ada gangguan atau ketidakberanian psikologi, ya. Problem ketika berhadapan dengan anggota pelakunya TNI. Pertanyaan besar kemudian, apakah serangan-serangan kriminalisasi, ancaman-ancaman kepada kelompok-kelompok seperti jurnalis atau Jubi yang di kasus Papua pelakunya juga orang TNI, pembakaran rumah wartawan di Karo juga pelakunya anggota TNI. Ini terjadi dari kelompok-kelompok penyerangan sebelumnya. Kok nggak diungkap juga nih peristiwa penyerangan ke Tempo, ke influencer, kok nggak diungkap? Apakah punya hambatan yang sama seperti peristiwa ini? Gitu. Itu pertanyaan kami ke polisi. Tapi kita harus desak ya, karena ini adalah wilayah ruang sipil, polisi kita dorong, kita bantu untuk segera menyelesaikan, dan kita lihat langkah positif di 6 hari, hari ini sudah mengumumkan inisial dan bahkan posting video-video terduga pelaku. Itu yang pertama, yang ketiga ya. Yang keempat adalah ada sebuah keanehan. Tiba-tiba hari ini juga dan Puspom, Kapuspen, kemudian Babinkum itu mengumumkan bahwa pelakunya TNI. Dan Kapuspom bilang bahwa kami diserahkan oleh Bais gitu. Pertanyaan besarnya, kok bisa langsung diserahkan? Apakah memang sejak awal di Bais itu tahu? Ya, sejauh mana pengetahuan orang-orang pelakunya? Kok bisa ada anggota kesatuan keluar keliling-keliling melakukan pengintaian seharian, ya, nggak diketahui oleh atasannya? Pertanyaan ini kan, apakah ini ada perintah dari atasan? Kalau nggak ada perintah, apakah ini sepengetahuan? Kalau nggak sepengetahuan, apakah ini ada pembiaran? Dalam struktur pertanggungjawaban komando, atasan harus bertanggung jawab, ya. Bertanggung jawab, nggak bisa hanya pelaku lapangan yang kemudian ditangkap. Apalagi
para pelakunya ini adalah perwira. Bayangkan level-levelnya letnan 1, ya, kapten, sersan itu perwira-perwira, bukan prajurit biasa. Yang dalam kapasitas kelembagaan mereka punya kemampuan operasi-operasi gitu. Sorry sebentar, ini ada telepon. Saya matiin dulu. Lanjut ya. Ya, perwira-perwira. Dan ini berarti kan ini mengulangi peristiwa kekerasan yang dialami oleh Munir ya. Nah, maka tantangan sekarang adalah bagaimana kita membuat perkara ini tidak berhenti karena kami punya kecurigaan yang kuat. Perkara ini ya seperti biasa akan diupayakan hanya berhenti di level pelaku lapangan. Kami khawatir perkara ini tidak diungkap sampai level yang menyuruh, ya. Level yang kemudian membuat atau melakukan sistem operasi. Diputus tidak ada hubungannya dengan perkara-perkara kekerasan yang sebelum-sebelumnya di peristiwa lain gitu. Nah, kami khawatir seperti ini, seperti di kasus pembunuhan Munir yang dieksekusi ditangkap hanya Polikarpus dan orang-orang Garuda gitu. Nggak sampai ke atas-atasnya. Padahal di dalam pemeriksaan persidangan waktu itu diungkapkan ada perintah-perintah dari levelnya deputi dan lain-lain gitu. Ini penting juga bagi saya, kita harus mendesak kepolisian menuntaskan. Karena kalau ini tiba-tiba menjadi berbelok ke peradilan militer, nah ini kan bingung. Kita jadi tertutup. Ya, polisi sudah mulai transparan, sudah jelas semuanya langkah positifnya, tapi ini dimasukin ke sini. Saya khawatir ada permasalahan. Kenapa? Karena saat konpres tadi, kepolisian konpres, tentara konpres. Dan apakah ada penyerahan berkas di antara mereka? Apakah ada koordinasi di antara mereka? Kita belum tahu ya. Harusnya kalau ada koordinasi, mereka kontes bersama. Ya, di kepolisian ada orang TNI hadir misalnya ikut. Kalau di TNI misalnya orang-orang Polda datang ya. Sehingga nanti kita sih mendesak agar pemeriksaan ini diungkapkan di peradilan umum. Ya, karena ini tindak pidana umum. Kemudian korbannya juga warga sipil, ya, dilakukan bahkan oleh pelaku berpakaian sipil, bukan di ruang-ruang kerja militer. Harusnya sesuai Undang-Undang TNI pasal 65, peristiwa seperti ini harus disidangkan di peradilan umum. Agar apa? Agar kita masyarakat bisa leluasa memantau, melihat, dan terlihat transparan. Ya. Tapi ada problem. Di Undang-Undang TNI itu ada klausul, kalau kemudian belum ada atau tidak bisa dilakukan peradilan umum, maka oleh peradilan militer sementara. Maka saya curiga, ini akan diarahkan ke peradilan militer gitu. Akibatnya apa? Akibatnya kita bisa lihat dari peristiwa penculikan aktivis ya oleh tim Mawar. Berikutnya, bayangkan ada aktivis diculik sampai sekarang 14 bahkan belum ditemukan. Tim Mawar diungkap oleh Kontras. Para pelaku-pelakunya kemudian memegang kangkung tetap berprestasi, dapat banyak jabatan tinggi gitu. Berarti apa? Berarti ada impunitas, ada kekebalan buat para pelakunya, ya. Ada ketidaktransparan dalam penegakan hukumnya gitu. Nah, ini yang kita takutkan sekarang. Maka saya mengharapkan dengan sangat kepada peserta diskusi kali ini, kepada kami, untuk turut ambil bagian secara nyata di berbagai bidang dan secara kolektif sebagai organisasi, meneguhkan semangat bahwa kita berhadapan dengan situasi yang berbahaya dalam demokrasi, dalam negara hukum, dalam hak asasi manusia, dalam keadilan, kita sangat berbahaya. Karena setiap orang sangat mudah untuk dihabisi, ya, diintimidasi dan lain-lain. Maka saya berharap ini ada semacam pernyataan bersama, Kang Jana. Bukan sekedar kita diskusi, tapi ada semacam pernyataan bersama desain oleh kita semua. Jadi teman-teman bukan hanya sign atau dapat sertifikat dalam diskusi, tapi sign ikut petisi. Mendesak ini untuk pengungkapan setuntas-tuntasnya, ya kan, kemudian melindungi warga negara dan bukan hanya pelaku lapangan, tapi juga sampai yang menyuruh, ya, yang membuat operasi, yang mendanai siapa nih, yang melakukan ini semua. Gitu. Itu penting buat kita berpartisipasi karena ini bagian dari serangan yang brutal kepada kita semua. Gitu. Nah, yang kedua juga secara kekuasaan, karena ada banyak kami di level menteri ya, Menko Kum, imigrasi,
ada banyak menteri-menteri yang lain, ada Menkum gitu. Bagaimana caranya? Ini juga menjadi mekanisme yang dibangun di pemerintah. Serangan kepada pembela HAM itu sudah semakin brutal. Sudah semakin brutal. Udah nggak terhitung tuh. Dalam 3 tahun lebih dari 1.000 kasus di Indonesia gitu. Di mana-mana. Maka penting memastikan orang-orang itu, kalau masih mau dianggap sebagai kader ya, sebagai teman, sebagai alumni, mereka meneguhkan perjuangan perlindungan kepada orang-orang ini semua. Membangun apa? Mekanisme perlindungan pembela HAM misalnya. Dan memposisikan bahwa para pembela HAM itu bukan ancaman buat negara, tapi mereka adalah patriotik negara. Mereka adalah pejuang-pejuang konstitusional gitu. Ya, berikutnya juga kalau ada kejadian seperti ini, kita perlu pikirkan mitigasi pengobatannya. Pengobatan Andri ini karena kena mata ya, harus diangkat korneanya gitu. Kulitnya juga harus dioperasi secara keseluruhan, itu sangat mahal. Nah, pertanyaannya, bagaimana mendanai ini? Harusnya negara secara keseluruhan mengcover. Karena apa? Karena pelakunya aktor negara. Maka negara harus tanggung jawab sepenuhnya mengobati ya dan memulihkan keadaan Andri. Juga memulihkan dan mengobati, merehabilitasi semua korban-korban pelanggaran hak asasi manusia yang pelakunya adalah aparat negara. Harus sepenuhnya bertanggung jawab. Dan melakukan moratorium, menghentikan semua langkah-langkah yang menuju menurut saya yang berbahaya lagi adalah satu lagi militerisasi. Sekarang kita lihat militer ditarik ke ruang-ruang sipil, ngurusin pekerjaan yang bukan pekerjaannya, ngurusin ompreng makanan, macul sawah yang harusnya petani, ya kan, ngurusin koperasi yang harusnya dia Kementerian Koperasi di mana-mana gitu. Ini situasi yang sangat mengkhawatirkan di mana tentara menjadi ambil bagian dalam ruang-ruang sipil. Bahkan sekarang asisten teritori yang zaman dulu Agus apa namanya mantan Lemhanas ini dibubarkan ya zaman Gus Dur, sekarang diadain lagi. Buat apa ngurusin asisten teritori? Membangun batalion teritori pembangunan di mana-mana ya. Padahal itu harusnya urusan-urusan petani ya. Jangan masuk ke wilayah sipil karena itu mengkhianati kembali semangat reformasi yang oleh Kanda Yunda didengungkan, digaungkan, dihadirkan saat reformasi. Sekarang situasi berbahaya. Sebenarnya Andri Kontras adalah sedang berjuang melawan situasi kembalinya remilitarisasi. Ya, Andri menerobos ruang pembahasan RUU TNI di Vermont yang tertutup, dia menerobos. Andri terlibat sebagai saksi dari judicial review yang YLBI ajukan di MK. Ya, Andri juga terlibat dalam pengungkapan peristiwa Agustus, di mana juga ada anggota-anggota. Ya, ada anggota-anggota sama nih, anggota-anggota juga TNI juga yang terlibat. Kami menyebutkan di temuan KPF kami, Komite Pencari Fakta kami. Nah, sampai sekarang mereka belum ditangkap ya para pelakunya ya. Ini juga apa namanya ditemukan ya. Andri sebagai tim penemu itu gitu. Nah, Andri sedang berjuang, Kontras sedang berjuang, YLBI dan semua sipil sedang berjuang untuk menghambat ini. Harusnya HMI kami menjadi bagian juga. Karena punya kesadaran sebagai organisasi yang lama hidup di Orde Baru seperti apa, dengan pengalaman kekuatan orbaknya, militernya gitu. Terlibat dalam perbaikan kenegaraan ketika reformasi dan sekarang sudah mulai kembali seperti di masa lalu. Harusnya terpimpin lah oleh teman-teman di sini menjadi bagian yang melawan remilitarisasi ini ya. Melawan malfungsi, bagi saya bukan multifungsi, malfungsi, penyalahgunaan tanggung jawab wewenang peran yang harusnya untuk pertahanan melawan perang-perang militer tapi dipakai untuk ngurusin ruang-ruang sipil ya. Jadi dirjen, direktur BUMN di mana-mana, bahkan mengisi sekarang posisi-posisi apa namanya di Kementerian Sipil lebih luas lagi. Itu sangat membahayakan. Yang kedua tadi segera juga reformasi peradilan militer ya. Kejahatan umum biasa, kejahatan sipil harusnya disidangkan di peradilan sipil, bukan peradilan militer. Peradilan militer itu apa sih urusannya? Urusannya disersi, harus itu. Kejahatan perang, itu pakainya. Peradilan militer. Kalau KUHP ya penegak hukumnya penyidik kepolisian. Di KUHP dijelaskan, satu-satunya penyelenggara atau pelaksana dari hukum acara pidana ketika bicara KUHP, dia ada di KUHP. Nah, KUHP jelas siapa penyidik yang harus menyidik, siapa jaksa, siapa kemudian penuntut, siapa hakim, itu jelas semuanya. Jangan kembali juga khianati atau tidak melaksanakan hukum acara pidana yang berlangsung sudah disahkan yang sekarang. Demikian Yunda Sumiati, terima kasih atas kesempatannya. Saya mungkin agak pasif ya karena harus juga koordinasi beberapa hal karena sore ini agak situasinya berubah ya pasca konferensinya Polda Metro dan Mabes TNI. Terima kasih.
Baik, Mas Isnur. Terima kasih banyak atas paparannya yang begitu menggebu-gebu ya. Kita semua disadarkan ya, serangan yang terjadi pada Andri Yunus bukanlah pada beliau secara pribadi, tapi itu simbol bagi para pejuang kemanusiaan gitu. Bisa saja hal ini terjadi pada Andri-Andri yang lain seperti itu. Maka di sini kita semua perlu untuk melakukan sebuah konsolidasi, terutama mungkin kami ya, yang memberikan sikap gitu terhadap kejadian ini. Mungkin begitu sedikit saya komentari. Bapak Ibu Kanda Yunda, eh, tanpa berlama-lama kita lanjut mungkin pada narasumber yang kedua. Di sini sudah hadir Mbak Bibif ya, Mbak Bivitri Susanti. Eh, Beliau adalah akademisi dan sekaligus juga aktivis ya. Salah satunya beliau sudah bergabung pada Serikat Pekerja Kampus itu ya, SPK. Ini yang luar biasa. Beliau juga pernah sebagai pendiri ya salah satu pusat studi hukum kebijakan ya, PSHK gitu. Saya kira Mbak Bibip sudah tidak asing lagi untuk kita semua. Pada beliau dipersilakan waktu dari. Baik, terima kasih Teh Sumiati. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba pakai alarm ya 20 menit karena memang waktunya benar kata Teh Sumiati tadi, karena kita nanti harus berbuka puasa. Jadi nggak bisa molor-molor sedikit tuh udah susah. Nah, tadi Isnur saya kira sudah menyampaikan dengan cukup lengkap. Barangkali saya menambahkan beberapa hal saja untuk mengingatkan kita semua bahwa misalnya pertama-tama apa yang terjadi pada Andri Yunus ini kan bukan sesuatu yang baru. Saya ingin mengajak kita semua mengaitkannya dengan dua hal. Pertama, apa saja yang sedang dikerjakan oleh Andri, dan kedua, teror apa saja yang sudah dilakukan pada banyak sekali aktivis, bahkan influencer pada 1,5 tahun terakhir ini. Bahkan kita bisa hitung mulai dari pengiriman kepala babi kepada teman-teman bocor halus politik, terutama Cica ya, Francisca. Jadi kita lihat, kalau sebenarnya apa yang sudah dilakukan Andri. Kemarin saya ingat ada sebuah diskusi dengan kawan-kawan mahasiswa kelompok Cipayung kemarin tuh sore, diskusi kecil aja. Ada yang bertanya, kenapa Andri ya Mbak ya? Kenapa? Nah, saya ingatkan pada mereka, teman-teman coba buka, sekarang sudah disiarkan ya, kemarin sudah disiarkan untuk mengenal lebih jauh siapa itu Andri. Maksudnya tentu saja untuk menginspirasi sekaligus untuk memberikan catatan yang bahkan bukan catatan kaki, tapi kita tebalkan bahwa yang dilakukan oleh Andri dan kawan-kawan Kontras itu ironisnya Ibu dan Bapak sekalian, kawan-kawan, tanggal 20 Maret nanti dia akan berulang tahun. Yang ke-28. Sama umurnya dengan Andri, 28, karena Andri juga lahirnya tahun 98. Nah, yang dilakukan oleh Andri dan kawan-kawan Kontras, dan seperti Isnur juga, dan kawan-kawan YLBHI, dan banyak lagi organisasi yang bergerak di bidang HAM, adalah hal-hal yang sangat tekun, banyak sekali di balik layar, jadi bukan model orang yang hanya mengkritik di media sosial. Kritik di media sosial tetap penting. Tapi bayangkan ada kawan-kawan ini seperti Andri, yang dia pasti akan menjadi top of mind kalau kita memikirkan soal RUU TNI, karena ingat tahun lalu, juga menjelang ulang tahun Kontras itu, Andri membongkar atau mendobrak ruang sidang, ruang hotel sebenarnya di Hotel Fairmont di Jakarta yang dijadikan tempat sidang oleh DPR RI untuk membahas RUU TNI. Ya, waktu itu viral sekali. Tapi tidak hanya di situ, ia juga menjadi pemohon, ada juga dia menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi untuk perkara-perkara judicial review RUU TNI, formil material, juga Undang-Undang Peradilan Militer, yang nanti perlu kita bahas juga. Makin terasa pentingnya perombakan konsep peradilan militer ini dalam kasus seperti kasusnya Andri ini. Dia juga bagian dari Komisi Pencari Fakta Agustus 2025. Komisi ini didirikan oleh kawan-kawan organisasi masyarakat sipil karena negara tidak kunjung melakukannya. Jadi Kontras, LBH Jakarta, YLBHI membuat Komisi Pencari Fakta ini. Kalau Ibu dan Bapak belum lihat, silakan download gratis tentu saja di websitenya YLBHI.
Dan di situ terang sekali siapa yang melakukan itu. Apa saja indikasi-indikasinya pada Agustus 2025 dan kriminalisasi yang dilakukan terhadap kawan-kawan aktivis. 703 anak-anak muda semua yang dikriminalkan mengalami proses di pengadilan di seluruh Indonesia. 703. Awalnya ditangkap 6 ribuan. Nah, ini semua diungkapkan oleh Andri secara keras karena dia salah satu tim investigasinya. Jadi tentu saja mereka semua punya tanggung jawab untuk menyampaikan kepada publik. Jadi satu itu kita mesti lihat rangkaiannya. Dan saya kira Ibu dan Bapak sudah bisa terang melihat ini institusi mana yang mungkin merasa terserang karena aktivitas itu. TNI, jelas. Kemudian yang kedua, kita juga mesti melihat teror-teror yang sudah dilakukan terhadap para aktivis. Dan memang Ibu dan Bapak sekalian, makanya ada deklarasi tentang Human Rights Defender kalau di level internasional. Dan nanti Mbak Anies akan cerita lebih banyak di level nasional pun Komnas HAM sudah punya standar norma dan pengaturan tentang pembela hak asasi manusia. Nanti saya kira itu nanti wilayahnya Mbak Anies untuk cerita. Tapi saya untuk memberikan konteks bahwa Human Rights Defender itu memang seringkali mendapat tekanan. Nah, itu poinnya dari deklarasi ini. Nah, tekanannya itu pada umumnya adalah satu, serangan fisik dan teror, bukan hanya fisik seperti yang dialami oleh Andre Yunus, tapi juga teror kayak kepala babi, dikirim bangkai ayam, dilempar bom molotov, rumahnya DJ Doni, dan seterusnya. Yang sekarang juga sedang menjadi atau seringkali dilakukan serangan digital, tidak hanya menakut-nakuti melalui direct message, tapi juga doxing, hacking, ya, pengambil alihan akun, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah kriminalisasi. Ini yang sudah dialami oleh kawan-kawan kita setidaknya 703 orang pasca Agustus 2025. Nah, ini yang mesti kita jadikan konteks. Sehingga kita perlu baca memang apa yang terjadi hari ini adalah serangan terhadap hak konstitusional warga yang dalam pasal 28E ayat 3, dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 jelas dikatakan kebebasan berpendapat itu hak setiap orang. Setiap orang, tidak ada kecualinya. Nah, tapi kan kalau kita lihat dari pola-pola serangan terhadap pembela hak asasi manusia 3 tadi ya, digital, hukum, dan fisik dan teror, kita bisa lihat bahwa fisik dan maksud saya kriminalisasi itu kan hanya bisa dilakukan oleh institusi penegakan hukum. Ya, terlepas dari dibaliknya ada apa, perintah siapa, dan lain sebagainya, oke. Tapi secara prosedural ada di tangan penegak hukum. Tapi memang ada bagian yang sangat sulit untuk dilacak. Seakan-akan gelap sekali. Fisik, yang serangan fisik dan teror. Tadi kepala babi, bom molotov, sampai penyiraman air keras. Nah, kemarin terus terang saja, kita semua saya kira sudah lihat konferensi pers dari Polda Metro Jaya yang menjelaskan dengan sangat-sangat rinci. Saya kira baik ya, perlu diapresiasi. Ketika tidak bagus kita kritik, tapi ketika menunjukkan progres yang baik perlu juga kita apresiasi. Waktu menerangkan progres penyidikan atau penyelidikan sebenarnya sudah cukup jelas tuh. Bahkan saya sampai mencatat ya, karena tentu saja saya mengikuti betul kasus ini. Misalnya dikatakan ada 2.610 rekaman dari 86 lokasi kamera sampai akhirnya dapat 4 nama. Nah, jadi ada, tapi yang unik adalah kalau Ibu dan Bapak perhatikan dalam konferensi pers itu, Polda Metro Jaya sampai menjelaskan setelah serangan 4 orang itu kemana saja. Ada yang ke Kalibata, ada yang kemana-kemana. Silakan nanti tonton sendiri. Tapi berhenti di situ. Tidak ada keterangan langsung ini siapa, kecuali bahwa dikatakan ini semua terorganisir rapi. Tapi belum ada satu kata siapa yang melakukan. Jadi kemarin saya masih ragu-ragu, karena saya punya kesimpulan dari aktivitas Andri, dari semua yang terjadi. Tadi kesimpulan saya, ada yang secara legal bisa melakukan, ada tangan legalnya, misalnya kepolisian, tapi ada yang tidak bisa melakukan tangan legal secara langsung. Kemudian hari ini, seperti kita semua tahu, ternyata kemudian ada konferensi pers juga dari Mabes TNI. Dan disitulah kemudian kita bisa membaca bahwa kita tidak perlu juga terlalu menyembunyikan kata-kata. Kelihatan jelas pihak TNI pun sudah
merasa perlu untuk ikut campur, maksudnya ikut dalam tahap pemeriksaan ini sampai mereka umumkan ada 2 sudah yang ditahan. Karena saya penasaran, Ibu Bapak, coba perhatikan. Yang ditahan oleh TNI, inisialnya ya, NDP, SL, BHW, S. Saya balik lagi, kayaknya kemarin bukan itu inisialnya yang diumumkan oleh Polda Metro Jaya, dan memang bukan. Tak lama, Polda Metro Jaya merilis polisi ini. Jadi seperti berbalas konpres ya, agak unik nih. Saya kira kita juga mesti baca sebagai situasi politik. Polisi kemudian merilis sebuah foto, mereka jelas bilang kalau yang ini bukan hasil AI. Kami tahu orang ini inisialnya adalah BHC dan MAK. Beda dengan yang diumumkan oleh TNI. TNI tadi NDP, SL, BHW, S. Nah, saya nggak tahu ini hanya inisial ya, karena saya tidak tahu persisnya namanya. Tapi saya kira saya langsung merasa mengapa kemudian Polri perlu merilis tadi yang bukan hasil AI, tapi foto 2 orang itu. Barangkali untuk memastikan bahwa yang ditahan oleh TNI bukan orang-orang yang berbeda. Ya, memastikan tentu saja ada bagian-bagian secara politik yang sulit sekali untuk ditembus, sehingga publik lah, kita lah yang harus menjadi matanya Andri. Karena mata Andri sudah diganti korneanya dengan sebuah membran, dan kita sekarang semua harus menjadi mata Andri. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, repotnya memang kalau misalnya dibawa ke struktur peradilan militer, maka kita akan ketemu banyak sekali persoalan seperti yang dialami dulu. Misalnya, mari kita gunakan referensi, salah satunya adalah penculikan. Dan kita semua tahu, karena ini kasus hukum, bukan rumor, bukan gosip, bahwa yang sudah diberi sanksi oleh Dewan Kehormatan Perwira, yaitu Prabowo Subianto, sekarang menjadi presiden. Nah, tapi tim Mawar itu semuanya kemudian juga sekarang sudah kembali menjabat di sana-sini, komisaris, dan lain sebagainya. Kita semua paham juga situasi itu. Apakah kita mau seperti itu lagi? Tentu saja tidak, karena dampaknya terasa sekarang. Terjadilah apa yang juga oleh Andri dibahas, terutama dalam satu podcast yang ia lakukan persis sebelum ia disiram air keras. Itu podcastnya sudah disiarkan sekarang. Kalau Ibu dan Bapak tertarik, boleh dibuka podcastnya YLBHI. Judulnya adalah remiliterisasi. Itu yang terjadi ketika ternyata pelaku-pelaku dari kejahatan HAM berat tidak diusut tuntas. Remiliterisasi dari sebuah kejahatan yang ternyata memang sudah terang dilakukan, sudah ketemu waktu itu Prabowo Subianto, ada tim Mawar dan seterusnya, tapi tidak tuntas. Akhirnya inilah yang hari ini terjadi. Nah, jadi kita mesti buka, Ibu dan Bapak sekalian, ada satu argumen yang menarik, pasal 170 KUHAP kita yang baru, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita yang baru nih. Saya buka, tidak lagi bicara yang lama. KUHAP itu kan sering kita kritik, tapi saya selalu tadi ya, fair. Ketika baik, kita apresiasi, tidak baik, kita kritik. Fokusnya substansi, bukan orang, bukan juga undang-undangnya secara keseluruhan, secara simbolik. Nah, ada yang unik, dan saya kira di pasal 170 itu kita harus ingat bahwa pasal 170 KUHAP itu tentang pengadilan koneksitas. Pengadilan koneksitas itu, Ibu dan Bapak sekalian, adalah ketika ada tindak pidana yang dilakukan oleh sipil dan militer. Kenapa pakai skema seperti itu? Karena sayangnya dalam konstitusi kita, dalam konstitusi ini, jadi agak repot memang, makanya sedang diuji juga turunannya itu supaya lebih clear, sedang diujinya oleh kawan-kawan kontras di Mahkamah Konstitusi. Kita itu punya peradilan militer, tadi saya kira sudah dijelaskan oleh Isnur sedikit, jadi saya tidak akan panjang di sini. Nah, tapi artinya kalau masuk peradilan militer, pasal 170 itu akan mengatakan, sudah mengatakan bahwa kalau ada koneksitas, ada sipil, ada militer, maka akan dilakukan, ya akan ada yang disebut koneksitas itu, dikaitkan, sehingga kemudian prosesnya oleh Polri bersamaan dengan oleh penyidik militer. Nah, tapi saya ingin menekankan semangat dari KUHAP, ini yang bagus sebenarnya. Semangatnya adalah kepentingan korban. Dalam kasus Andri, kita harus lihat bahwa ini satu, jelas tindak pidana biasa. Secara prinsip, meskipun undang-undang
peradilan militernya belum diubah, tapi saya harus kasih catatan di Undang-Undang TNI sebenarnya sudah dikasih catatan sebenarnya harus diubah dari tahun 2004 itu Undang-Undang TNI-nya. Harusnya yang dilihat itu tindak pidananya, bukan orangnya. Karena kita ini ada prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Nggak boleh kalau pelakunya militer, maka dia nggak disidangkan di pengadilan biasa. Harus dilihat tindak pidananya apa. Kalau tindak pidananya memang ada di KUHP, seperti tadi kata Isnur, bukan desersi, hal-hal yang memang sangat militer, maka dia harusnya ke peradilan umum. Nah, jadi kita harus tekankan itu, bahwa KUHP itu jiwanya kepentingan korban. Dan dalam hal ini, kasus Andri itu sangat bertentangan dengan apa yang digariskan dalam pasal 170 KUHP ayat 2. Karena ayat 2 bilang, dalam hal tindak pidana yang terdapat titik berat kerugiannya terletak pada kepentingan militer, perkara tersebut harus diperiksa dan diadili oleh peradilan militer. Kalau titik beratnya pada kepentingan militer. Saya kira kita sudah punya jawaban kalau pertanyaannya adalah, kasus Andri ada kepentingan militer tidak? Dalam kacamata negara hukum, jangan pakai kacamata militer ya Ibu dan Bapak sekalian, tentu saja. Kacamatanya negara hukum. Konstitusi kita pasal 1 ayat 3 bilang Indonesia ini negara hukum. Maka tidak ada kepentingan militer. Yang ada adalah kepentingan demokrasi dan negara hukum. Karena Andri adalah pembela HAM. Komnas HAM, nanti Mbak Anies bisa cerita, sudah memberikan status itu juga kepada Andri. Jadi sudah clear ya bahwa ini adalah kepentingan demokrasi dan negara hukum, bukan kepentingan militer. Harusnya tetap masuk kepada peradilan umum. Persoalannya bukan tidak anti terhadap peradilan militer, tapi ini memang tindak pidana umum yang termaktub dalam KUHP baru kita. Nah, catatan berikutnya, KUHP baru kita mana yang mesti dilihat? Bukan soal kekerasan. Tapi teman-teman tim advokasi untuk demokrasi, LBH Jakarta dan kawan-kawan juga sudah mengingatkan. Peristiwa ini harusnya dilihat sebagai percobaan pembunuhan terhadap Andri Yunus menggunakan air keras. Percobaan pembunuhan. Jadi bukan sekedar kekerasan dan lain sebagainya. Kenapa percobaan pembunuhan? Karena tujuan Mas Novel Baswedan juga sudah menerangkan dalam konferensi pers kami minggu lalu hari Jumat, bahwa kalau penyiraman air keras itu karena ia juga korban ya, kita semua ingat waktu itu Mas Novel, tujuannya memang untuk membunuh. Kalau disiram ke muka, karena yang kena satu mata dan kedua sangat mungkin kalau kena organ dalam, Mas Novel juga kena sampai ke hidung. Andri tidak kena sampai masuk ke hidung, hanya di kulit di luarnya. Masih ya, alhamdulillah juga begitu ya. Saya Jumat pagi juga ada di rumah sakit bersama kawan-kawan yang lain, saya masih sedih sekali. Andri itu by the way mahasiswa saya di Jentera, jadi memang dekat sekali juga secara personal. Jadi hari Jumat pagi itu saya masih mengucap alhamdulillah melihat nggak sampai masuk ke dalam rongga hidung. Karena Mas Novel dulu masuk ke rongga hidung, jadi dia mengalami kesulitan bernafas. Nah itu tujuannya. Tapi paling tidak merusak ya, mata kan berbahaya sekali. Nah jadi itu yang juga perlu kita dorong. Nah terakhir, dalam alarm saya sudah tinggal 3 menit lagi. Terakhir saya mau bilang begini. Apa nih yang harus kita dorong sama-sama? Ibu dan Bapak sekalian dalam kapasitas masing-masing, monggo. Mangga, dorong aja sama-sama. Kita minta supaya dibentuklah tim gabungan pencari fakta yang diisi oleh orang-orang yang berintegritas dan juga independen secara politik, yang juga bisa checks and balances. Kita bisa berikan referensinya kepada apa yang terjadi pada kasus Munir. Munir Said Tholib, ya, senior yang sangat-sangat saya hormati. Dulu ketika ia dibunuh di udara, Presiden SBY membentuk TGPF. Waktu Novel Baswedan ada TGPF, tapi yang membentuk Komnas HAM. With all due respect, Mbak Anies, kita hormati juga Komnas HAM, tapi kan berbeda levelnya. Saya dulu anggota untuk kasus Novel Baswedan, tapi karena saya anggota, saya melihat beda kekuatan politiknya pasti beda di bawah Komnas HAM dengan di bawah Presiden. Tembok politik ini besar sekali, Ibu dan Bapak. Apa yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya memberikan suatu kesan kuat bahwa polisi sudah tahu ini 4 orang ini siapa.
dari pengalaman saya mengawal kasus Novel Baswedan, saya juga paham bahwa polisi kita tuh sebenarnya bagus juga dalam hal investigasi seperti ini. Tapi yang sering membentur tembok adalah tembok politik. Dan kita tahu konstelasi elit yang seperti sekarang ini yang membuat kita bisa membaca bahwa kenapa polisi berhenti di, kita tahu 4 orang inisialnya ini, kami punya fotonya, kami tahu mereka bergerak kemana saja, detail sekali. Dan saya tahu persis data dari polisi itu bisa di-match langsung dengan NIK kita sesungguhnya. Nah, tapi kan belum diapa-apain nih oleh polisi. Kenapa? Dan tidak lama sehari kemudian muncul keterangan dari TNI. Kenapa? Nah, itu semua membuat kita semua bisa menyimpulkan bahwa penyelidikan dan penyidikan kasus Andri Yunus ini membentur tembok politik. Siapa yang bisa memecah tembok politik? Sesungguhnya presiden. Ya, kita boleh setuju tidak setuju pada berbagai kebijakannya, tapi kalau berbicara hukum tata negara, ujungnya ada di situ. Sehingga kita bisa referensikan ke kasus Cak Munir, bahwa waktu itu SBY langsung membentuk keputusan presiden yang membentuk TGPF, anggotanya campur-campur, ada masyarakat sipil, ada polisi, ada TNI, dan lain sebagainya. Dengan catatan dalam Kepres itu disebutkan sebenarnya bahwa nanti kalau laporannya sudah jadi, itu harus dilaporkan kepada publik. Dan sudah jadi. Sayangnya, kemudian menurut Presiden Jokowi, laporan itu hilang, Ibu dan Bapak sekalian. Nah, memang kasus Munir itu bukan cerita yang indah, karena sampai hari ini, orang yang disebut dalam laporan TPF tidak pernah diadili. Yang diadili hanya level bawah, Polikarpus dan lain sebagainya. Tapi mari kita jadikan yang bagian pentingnya tentang bagaimana presiden harusnya bisa merespon kasus yang highly political seperti ini. Jangan lihat Andri Yunus sebagai anak berusia 28 tahun, biasa-biasa saja. Bukan. Ini adalah serangan. Ada upaya-upaya untuk memperbaiki negara ini. Jadi kita lihat di level itu, sehingga referensi untuk membentuk TGPF, itu yang harus kita dorong sama-sama. Buat TGPF-nya terang seterang mungkin, nggak ada yang bisa klaim, polisi aja deh, oh enggak, udah ditangkap sama TNI, nanti apa lagi nggak tahu kita. Nanti malah nggak terang. Karena kalau masuk peradilan militer, Ibu dan Bapak, penyidiknya militer, kemudian nanti penuntutnya auditor militer, hakimnya nanti juga militer, jangan-jangan menjadi tidak terang. Lagi-lagi nanti yang akan kena adalah orang-orang di bawah, yang nanti tinggal dikompensasi saja setelah kena beberapa tahun, seperti tim Mawar hari ini yang sudah menduduki jabatan-jabatan penting di negara ini. Nah, jadi saya kira itu yang ingin saya katakan. Mudah-mudahan bisa membuat kita tahu apa yang mesti kita perbuat. Yang jelas kita tidak bisa membiarkan ada orang muda yang adalah masa depan bangsa ini, aktif sekali, pintar, mantan mahasiswa saya, di bagian itu saya bangga. Bisa dikenakan teror seperti ini yang membekas selamanya. Mudah-mudahan matanya akan membaik dan kita semua bisa membantu Andri dengan mendorong supaya kasus ini jelas sampai diusut sampai dengan kepada yang memberi perintah, bukan sekedar yang melemparkan air keras. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Teh Sumiati. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Bibi paparannya yang begitu singkat, padat ya, dan sangat berisi. Tentunya kita bisa tercerahkan ya. Kenapa harus Andri yang menjadi korban begitu? Dan juga ada titik terang di KUHP baru ya, itu di pasal 170 tadi terkait dengan pengadilan konektivitas begitu. Mudah-mudahan nanti bisa diimplementasikan di kasus ini. Baik, Kanda Yunda, kita memasuki narasumber yang ketiga. Di sini sudah hadir Mbak Hanis Hidayah ya. Beliau adalah ketua Komnas HAM ya. Beliau juga pernah menjadi ketua Pusat Studi Migran Care ya, itu di tahun 2002. Tanpa berlama-lama, waktu dipersilakan pada Mbak Anis. 20 menit maksimal mungkin Mbak ya. Terima Silakan. kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Yang saya hormati teman-teman dari kami, Kang Jana, Mas Didik tadi hadir, Mbak Sumiati, Mbak Bibip, Mas Isnur. Terima kasih kita dipertemukan sore hari ini menjelang buka puasa. Tadi apa yang disampaikan Mas Isnur dan Mbak Bibip saya kira sangat komprehensif. Saya akan menyampaikan apa yang menjadi kewenangan Komnas HAM dalam penanganan kasus Andri eh, secara kronologis, secara komprehensif. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Isnur bagaimana ini merupakan satu bentuk serangan terhadap demokrasi dan juga pembela HAM di Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, tadi juga sudah disinggung bahwa Komnas HAM sendiri dalam penanganan kasus Andri sudah membentuk tim di Komnas HAM dan pada hari Jumat siang kami juga sudah mendatangi RSCM untuk memastikan bagaimana kondisi korban, tetapi saat itu masih operasi. Kami bertemu dengan keluarga korban dan juga teman-teman kontras dan para pendamping. 2 hari lalu kami juga kembali ke RSCM untuk bertemu dengan para pendamping. Dan kemarin 17 Maret 2026 Komnas HAM menetapkan korban sebagai pembela hak asasi manusia berdasarkan peraturan Komnas HAM nomor 5 tahun 2021 Komnas HAM tentang pelindungan pembela HAM di Indonesia. Komnas HAM memiliki satu mekanisme untuk melakukan upaya pelindungan terhadap pembela HAM yang selama ini memang rentan mengalami berbagai bentuk serangan, salah satunya adalah intimidasi, kekerasan, dan juga kriminalisasi, sehingga Komnas HAM menetapkan satu peraturan Komnas HAM tentang pelindungan terhadap HRD atau Human Rights Defenders. Biasanya melalui mekanisme yang ada di Komnas HAM, SOP kami, verifikasi terhadap seseorang atau kelompok atau dalam bentuk organisasi itu membutuhkan waktu hingga 2 minggu sampai 1 bulan. Tetapi untuk kasus Andri kemarin, karena kita memandang ada situasi extraordinary begitu ya, sehingga kita melakukan verifikasi itu dalam waktu 3 hari, sejak tanggal 13 sampai tanggal 16. Sehingga Komnas HAM kemudian mengeluarkan satu surat, namanya surat keterangan sebagai pembela HAM terhadap Andri Yunus. Nah, ada 3 proses yang kami lakukan ketika Komnas HAM kemudian menetapkan surat keterangan Andri Yunus sebagai pembela HAM. Yang pertama adalah tentu Komnas HAM dalam waktu 3 hari kemarin itu melakukan upaya-upaya melihat bagaimana kerja-kerja kemajuan dan pelindungan hak asasi manusia yang dilakukan oleh Andri Yunus itu dilakukan dengan cara-cara yang damai. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Bibip. Yang kedua adalah bahwa pembela HAM yang bersangkutan itu memiliki kerentanan atas serangan atau pelanggaran hak akibat dari kerja-kerja pemajuan dan pelindungan hak asasi manusia yang dilakukan. Dan yang ketiga adalah bahwa yang bersangkutan itu menerima universalitas hak asasi manusia. Nah, ke dalam kriteria 1 dan 2, biasanya Komnas HAM memang tidak menemui sejumlah tantangan, tetapi terkait dengan universalitas hak asasi manusia dalam banyak permohonan yang diajukan oleh pembela HAM, ini biasanya menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh Komnas HAM. Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah tentu dalam 3 hari kemarin Komnas HAM melakukan verifikasi atau membuktikan bagaimana kerja-kerja Andri dalam pemajuan dan pelindungan HAM itu benar-benar dilakukan secara damai. Dan ada beberapa fakta yang kita dapatkan, baik itu berdasarkan rekam jejak yang bersangkutan maupun informasi yang kami dapat sejak tahun 2022 hingga tahun 2026, apa yang sudah dilakukan oleh Andri Yunus sebagai aktivis membela hak asasi manusia. Ternyata banyak sekali yang sudah dilakukan. Memang usianya masih 28 tahun, tetapi sejak 2022 sudah banyak yang dilakukan. Ini juga sebagai informasi bahwa Andri Yunus itu punya rekam jejak yang sangat memadai. Yang pertama adalah terkait dengan laporan situasi penyiksaan di Indonesia pada tahun 2022. Ini terlibat dalam penulisan di mana
negara aktor utama di balik berlanjutnya praktek penyiksaan. Kemudian juga catatan Hari HAM pada tahun 2022 terkait dengan hak asasi manusia dalam jeratan kesewenang-wenangan kekuasaan. Kemudian pada tahun berikutnya, tahun 2023, terkait dengan masih yang sama, laporan situasi penyiksaan di Indonesia, di mana minim komitmen dan normalisasi kekerasan, penghapusan penyiksaan hanya angan-angan. Kemudian juga pada tahun yang sama 2023, Andri juga terlibat dalam proses penyusunan kertas kebijakan mengawal reformasi TNI melalui penolakan usulan perubahan dalam revisi Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI. Kemudian juga ada catatan pada Hari TNI pada tahun 2023 tentang bagaimana masalah masih menumpuk reformasi TNI jalan di tempat. Masih pada tahun 2023, Andri juga terlibat dalam penyusunan laporan hukuman mati internasional pada tahun 2023, jalan terjal penghapusan hukuman mati di Indonesia. Kemudian pada tahun berikutnya 2024, laporan situasi praktek penyiksaan di Indonesia di balik ilusi populisme hukum, di mana ada impunitas dan minimnya komitmen penghapusan penyiksaan di Indonesia. Kemudian juga masih pada tahun 2024, laporan Hari Bayangkara 2024 tentang reformasi polisi, dan pada Hari HAM 2025 tentang rezim berganti, HAM masih disisihkan, dan juga terkait dengan fundamental problems in the institution pada tahun 2024. Jadi kalau kita membaca bagaimana rekam jejak Andri tahun 2022 sampai 2024, itu nyaris catatan-catatan dan laporan yang dibuat ini memang berkaitan dengan kerja-kerja kepolisian dan TNI di Indonesia gitu ya, yang kemudian diindikasikan reformasi itu tidak berjalan dan hak asasi manusia menjadi salah satu tantangan baik dalam pemajuan dan penegakannya. Kemudian juga tadi sudah disampaikan juga Mbak Bibip pada tahun 2025 terkait dengan judicial review, Andri sebagai salah satu kuasa hukum pemohon perkara terkait dengan Undang-Undang TNI, kemudian juga Komisi Pencari Fakta tadi juga sudah disampaikan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apa yang diverifikasi oleh Komnas HAM terkait dengan posisi atau kedudukan Andri Yunus sebagai pembela HAM adalah kerentanan atas serangan atau pelanggaran hak akibat dari kerja-kerja pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Yang terbaru tentu serangan air keras yang dilakukan terhadap Andri Yunus pada 12 Maret 2026. Tetapi sebelum itu juga Andri Yunus pada tahun sebelumnya sudah mengalami penyerangan, tepatnya adalah ketika yang bersangkutan melakukan advokasi terhadap RUU TNI di salah satu hotel di Jakarta, di mana teman-teman Kontras dan Aliansi Organisasi Masyarakat Sipil menentang proses pembahasan RUU TNI yang dinilai tidak transparan. Kemudian juga Kontras juga mengalami berbagai serangan ya. Saya kira ini juga menjadi pengetahuan umum bagaimana serangan melalui orang-orang yang melakukan monitoring kantor Kontras, kemudian juga orang-orang yang tidak dikenal, mondar-mandir dan lain sebagainya, terutama saat Kontras melakukan advokasi konsolidasi penolakan revisi Undang-Undang TNI gitu. Jadi saya kira kerentanan itu yang kemudian menjadi salah satu landasan. Yang ketiga adalah Komnas HAM melakukan verifikasi terkait dengan bagaimana yang bersangkutan menerima universalitas hak asasi manusia. Di dalam poin 53, standar norma dan pengaturan Komnas HAM tentang pelindungan pembela HAM dinyatakan bahwa pembuktian seseorang tidak termasuk dalam kategori pembela HAM itu dilakukan dengan menyertakan bukti yang cukup adanya pelanggaran HAM sebelumnya dan atau tindakan kekerasan yang dilakukan dalam mencapai tujuannya gitu, sehingga bisa dimaknai bahwa salah satu tanda penerimaan universalitas hak asasi manusia pada seseorang adalah tidak pernah menjadi pihak yang diadukan atau teradu sebagai pelanggar HAM, setidaknya dalam catatan aduan dugaan pelanggaran HAM di Komnas HAM. Kemudian juga berdasarkan pencarian secara singkat dalam sistem SPH di Komnas HAM, Andri tidak pernah terdaftar sebagai teradu gitu ya atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Untuk itu pada tanggal 17 Maret kemarin Komnas HAM secara resmi mengeluarkan satu surat bahwa yang bersangkutan merupakan pembela hak asasi manusia atau pembela HAM. Nah, tentu
tidak mudah seseorang bisa mendapatkan surat keterangan sebagai pembela HAM di Komnas HAM seperti yang saya sampaikan melalui proses verifikasi tiga hal tadi gitu. Nah, kami berharap bahwa surat keterangan sebagai pembela HAM yang sudah dikeluarkan Komnas HAM ini bisa menjadi salah satu instrumen juga yang diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan kerja-kerja penyelidikan terkait dengan kasus Andri yang hari ini ada satu progres tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Bibi. Teman-teman sekalian, apa yang kemudian langkah berikutnya yang akan dilakukan oleh Komnas HAM terkait dengan kasus Andri? Hari ini kita juga mengikuti konvers di Polda dan Komnas HAM dalam waktu dekat akan memanggil Panglima TNI terkait dengan keterlibatan anggota mereka dalam upaya serangan terhadap Andri Yunus gitu ya, yang tadi diindikasikan sebagai percobaan pembunuhan. Jadi kami ingin mendapatkan informasi secara kelembagaan, secara resmi dari Panglima TNI bahwa siapa sesungguhnya yang juga apakah ada perintah atau atas apa pengetahuan atau ada pembiaran gitu ya. Ini sangat penting bagi kami, sekaligus kami juga ingin mendorong agar kasus ini tidak diproses oleh pengadilan militer, tetapi juga harus diproses melalui pengadilan sipil gitu untuk memastikan bahwa pidana yang dilakukan itu nantinya mendapat penghukuman yang setimpal karena belajar dari kasus-kasus sebelumnya yang selalu menghadapi impunitas atau kejahatan tanpa penghukuman. Saya masih ingat H-3 Lebaran tahun lalu Komnas HAM juga melakukan penyelidikan atas serangan kepala babi terhadap Tempo yang kasus ini sudah berjalan 1 tahun dan hingga hari ini polisi juga belum mengungkap siapa pelaku penyerangan terhadap Tempo ya, yang Komnas HAM juga sudah mengeluarkan sejumlah rekomendasi, salah satunya adalah terkait dengan penegakan hukum yang akuntabel, transparan dan scientific based approach gitu. Tetapi itu juga tidak terjadi gitu. Jadi terakhir saya ingin menggarisbawahi serangan terhadap pembela HAM ini tidak hanya dilakukan atas kerja-kerja mereka mengkritisi kebijakan, tetapi juga program-program populis yang dikembangkan oleh pemerintah. Yang terakhir saya kira terkait dengan MBG, kemudian juga bagaimana penanganan bencana ya di Pulau Sumatera ini juga menelan banyak sekali korban, dan tahun lalu terkait dengan peristiwa UNRAS pada bulan Agustus terjadi penangkapan sewenang-wenang, kriminalisasi terhadap aktivis, bahkan juga ada korban yang meninggal dunia dan mobilisasi anak. Kami dari 6 lembaga HAM pada saat itu membentuk tim pencari fakta dan kami baru selesai minggu lalu tepatnya melakukan finalisasi laporan yang akan segera kami sampaikan kepada publik pasca Lebaran Idul Fitri pada bulan ini. Mungkin itu yang ingin kami sampaikan, dan terakhir Komnas HAM ingin mengingatkan bahwa hak atas rasa aman, kemudian juga hak atas kebebasan berpendapat, berekspresi di Indonesia, dan hak atas keadilan itu dijamin konstitusi. Untuk itu negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut, dan negara tidak boleh reaktif atas kritik yang disampaikan oleh masyarakat, terutama oleh aktivis pembela HAM, karena itu bagian dari fungsi check and balances dalam demokrasi. Terima kasih, saya kira itu mudah-mudahan kita bisa berkembang di dalam diskusi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Anis Hidayah sudah memaparkan apa yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM ya terkait dengan kasus Andri ini. Yang jelas beliau sudah termasuk ke dalam pembela HAM begitu ya, dan susah untuk mendapatkan surat sebagai pembela HAM begitu. Anda Yunda, mungkin kita lanjut ke sesi diskusinya biar tak lama-lama, waktu kita sisa mungkin di sini hanya 37 menit lagi ya ke waktu berakhirnya diskusi. Silakan Kak Yunda yang akan menyampaikan. Di sini sudah ada yang raise hand, Mbak Emma Sukarba, gitu ya. Terlebih dahulu, di sini sudah banyak juga di chat room, tapi mungkin saya akan memberikan waktu terlebih dahulu pada Mbak Emma untuk menyampaikan secara langsung pertanyaan ataupun responnya. Dan ditujukan untuk siapa mungkin secara lebih khususnya Mbak ya. Silakan Mbak.
Di unmute dulu Mbak Emma ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. atas pemaparan yang sangat menarik sekaligus juga geram tentang teror terhadap kepada aktivis dan masa depan demokrasi Indonesia. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Di tengah meningkatnya teror terhadap aktivis menurut para pembicara, apakah ini sekadar gejala sesaat dalam proses demokrasi Indonesia? Tapi polanya itu berulang seperti yang terjadi pada almarhum Munir, Novel Baswedan, dan sekarang pada Andri Yunus. Atau justru ini tanda kemunduran yang perlu kita waspadai bersama. Terima kasih atas pemaparan dan jawabannya. Mari kita membuat petisi bersama-sama dan mengimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermoral dan bermartabat. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Emma. Izin mungkin ditampung dulu untuk pertanyaannya ya, atau langsung ditanggapi? Iya, iya, Lanjut. ditampung. Karena ini Ya. pertanyaan semua narsum mungkin nanti bisa ditanggapi secara bersama-sama. Baik, berikutnya yang raise hand juga Pak Jihad dan Pak Teten Jamaluddin. Silahkan Pak Jihad dulu. Baik, untuk suara saya sebelumnya apakah terdengar dengan jelas, Ibu? Jelas, Mbak. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf sebelumnya izin off cam ya, Bu, karena ada kegiatan yang bersamaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya sampaikan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Baik, saya Jihad dari peserta umum mohon izin bertanya kepada ketiga narasumber, yakni dari Bapak Muhammad Isnur MH, Ibu Bivitri Susanti, dan Ibu Anis Hidayah MH sebagai Komnas HAM. Izin kepada narasumber terkait dengan kejadian teror kepada aktivis dan masa depan demokrasi Indonesia. Yang ingin saya tanyakan karena tadi disampaikan ada pengaruh atau kepentingan politik, ada dugaan seperti itu. Yang ingin saya tanyakan bagaimana menjamin proses dalam penegakan hukum berjalan dengan adil, kemudian independen dan transparan. Mohon arahan dan penjelasannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jihan. Singkat dan padat pertanyaannya. Berikutnya mungkin saya berikan waktu pada Pak Teten Jamaluddin. Silakan Pak Teten. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang saya izin bertanya ke tiga narasumber bahwa ada sebuah fenomena yang saat ini terjadi seperti pengulangan kembali ke zaman Orde Baru ya, di mana seperti orang-orang yang kritis terhadap kebijakan pemerintah itu sepertinya dibungkam dengan baik itu tindakan kekerasan fisik ataupun secara psikologis gitu. Dan sampai sekarang pengusutan seperti hanya tadi disampaikan oleh tiga narasumber bahwa pengusutan kepada korban-korban yang menjadi kekerasan fisik atau psikologis itu tidak sampai terjadi terungkap seperti hanya kepada influencer DJ Doni yang mengkritik terhadap kebijakan penanganan yang begitu lambannya respon terhadap bencana di Sumatera, kemudian kepada Sherly Novita yang dia juga mengalami ancaman teror ya, dan juga kepada Tio yang ketua BEM juga yang ancaman adanya penculikan, termasuk juga Christina Rosali yang wartawan Tempo yang dikirimi kepala babi yang sampai sekarang katanya termasuk juga ke Andri Yunus sekarang yang katanya ada instruksi presiden untuk melakukan pengusutan. Sampai sekarang itu kan mereka itu tidak diketahui siapa identitasnya, siapa pelakunya, dan masih gaib ya gitu. Nah, padahal ada perangkat-perangkat yang dimiliki oleh state aparatus untuk mengungkap seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaannya bagaimana agar hal-hal seperti ini itu tidak terjadi di kemudian hari, tidak ada lagi korban Andri Yunus berikutnya ketika
orang yang kritis terhadap uh, pemerintah atau kebijakan-kebijakan pemerintah. Demikian, terima kasih sebelumnya kepada moderator dan kepada ketiga narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cepen sudah menyampaikan pertanyaannya. Kang Jana, ini ada satu lagi Pak Sylvester, apakah bisa kita tampung juga? Ya, mangga. Kasih. Pak Sylvester, silakan. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Itu terkait dengan beberapa aksi-aksi teror selama ini yang menimpa beberapa teman-teman aktivis. Yang ingin saya mau sampaikan di sini itu adalah kira-kira apakah langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh teman-teman atau oleh kita semua terkait dengan cara mengatasi aksi-aksi teror tersebut. Karena sepertinya situasi sekarang ini adalah kita dipaksakan kembali untuk kembali kepada zaman Orde Baru. Nah, sementara kita masih memiliki tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan anak muda bangsa ke depan ini. Mungkin yang ingin saya tanyakan itu sekali lagi bahwa apa kira-kira langkah strategis yang akan kita lakukan untuk mengatasi persoalan-persoalan aksi teror seperti ini. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Sylvester Palman yang sudah menyampaikan pertanyaannya singkat dan padat ya. Baiklah, karena pertanyaannya tidak ditujukan pada salah satu pemateri, saya persilakan secara langsung ke masing-masing pemateri. Mungkin pada Ya, saya mungkin beberapa menit ya, bentar ya. Bisa ikut ya sebentar. Jadi begini, karena tadi disebut-sebut oleh Bang Isnur dan lain-lain gitu ya. Jadi sebenarnya kita juga pernah dalam diskusi ini sebelumnya kita juga minta Bang Yusril ya. Cuma kata Bang Yusril juga menyatakan bahwa dia kan sudah bersikap nih untuk teman-teman para aktivis gitu ya. Jadi dia memang waktu itu juga sudah minta kan yang soal Periode CS itu ya. Jadi supaya jaksa tidak perlu mencari-cari jalan untuk kasasi misalnya gitu ya. Jadi komitmen Bang Yusril cukup jelas lah barangkali gitu ya sebagai senior untuk teman-teman para aktivis, dan perlu kita ingat juga bahwa pada tahun 98 itu salah satu narasumber para aktivis itu adalah Bang Yusrin, tentu selain Cak Nur gitu ya. Nah itu untuk nah yang kedua ini juga disebut-sebut soal Cak Munir gitu ya. Jadi Cak Munir ini tentu dulu adalah kalau buat saya dia junior gitu ya, dan pernah mendapat training dari kita gitu ya. Nah kita berusaha tentu bagaimana kasus itu gitu ya. Nah waktu itu kami juga ketemu dengan Mbak Suci ya, didampingi oleh Khairul Anam yang sekarang di Kompolnas ya, Khairul Anam, dan waktu itu kita menggali gitu ya segala sesuatunya dan apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah itu jadi ya dari kita dan teman-teman para yang senior-senior kita gitu sudah berusaha gitu ya untuk sebisa mungkin gitu ya. Cuma memang tadi ada tembok besar khusus kasus Cak Munir itu karena memang kepalanya itu yang memang menjadi otak dari semua ini kan memang masih bebas gitu ya. Gitu. Barangkali itu, mangga Teh Sumi untuk melanjutkan. terima kasih Kang Jana tambahannya ya terkait dengan mungkin Prof. Yusril yang memang bagian dari keluarga besar kami juga ya, dan pelaku sejarah di 98 dulu. Baik, berikutnya mungkin saya berikan waktu untuk tanggapannya pada para narasumber. Pertama, Mas Isnur terlebih dahulu. Silakan untuk menanggapi keempat pertanyaan tadi mungkin Mas ya. Ya, ketika sebuah rantai komando dalam tentara terlibat, pertanyaan besar ini mengapa bisa seperti itu? Gak mungkin dalam ketentaraan itu ada satu perbuatan, satu tindakan yang tidak diketahui. Apalagi tugas-tugas kelembagaan gak boleh itu. Maka ada problem di situ, kasih tanya. Problem apa? Apakah problem struktural, keterputusan komando, atau ada kelompok-kelompok yang di luar garis, ya? Mereka berkumpul, mereka merancang gitu.
Karena kan peristiwa-peristiwa politik di Indonesia, peristiwa apapun ya, peristiwa 65, peristiwa 98, peristiwa 74, bahkan peristiwa Agustus kemarin 2025, Komite Pencari Fakta merilis laporannya, dugaan kuat keterlibatan Bais. Ada level-levelnya, orang-orang yang ditemukan ditangkap oleh BRIMOB di lapangan. Nah, itu berarti ada operasi. Pertanyaan besarnya siapa yang melakukan, siapa yang mimpin gitu. Nah, di kasus Andri ini juga sama. Maka kami menduga kuat ini adalah bagian dari operasi. Operasi dipimpin oleh siapa? Instruksinya siapa? Kaitannya kemana? Dalam ruang-ruang politik baik internal maupun eksternal kelembagaan seperti apa? Nah, kita perlu mengungkap ini. Jangan sampai ini menjadi hanya kasuistis semata, tidak menjadi kajian yang komprehensif dalam tatanan keperbaikan kelembagaan ya ke depan gitu. Karena sekarang situasinya Kang Jana dan teman-teman semua, situasi politik kan nggak jelas di pemerintah pusat ini kan. Ada banyak cerita apa namanya kepala staf presiden ya, KSP ya, nggak bisa ketemu presiden. Menteri-menteri nggak bisa koordinasi dengan presiden. Temuan Tempo bagaimana politik luar negeri nggak jelas. Ya, diplomat semua nggak bisa komunikasi dan nggak tahu apa kebijakan presiden dan Kementerian Luar Negeri. Anggaran-anggaran kementerian semua teriak, dipotong, mengecil, dipakai buat MBG. Jadi saya membayangkan ada struktur besar makro di politik juga bermasalah gitu ya. Komunikasi nggak jelas, ruang-ruang kesepakatan bagaimana arah kemana nggak jelas, saling menimpa satu sama lain gitu. Pun di dalam banyak institusi juga terjadi disinformasi dan keterkaitan sama lain. Makanya penting diungkap oleh TGPF ya. Hubungannya apa? Saya khawatir kita nih kelompok sipil menjadi simbol mainan saja. Mereka bikin ini, bikin itu, ya korbannya siapa? Korbannya masyarakat gitu. Nah, temuan YLBHI dalam peristiwa dulu kerusuhan Ambon misalnya, peristiwa operasi Naga Hijau di Jawa Timur misalnya, dengan menyerang siluman, operasi apapun, itu erat kaitan dengan situasi politik, baik di kelembagaan maupun di kenegaraan. Ya, jadi ini perlu dibongkar. Kenapa perlu dibongkar? Karena untuk mencegah keberulangan. Jadi ini menjawab yang terakhir, bagaimana mencegah? Satu, harus dibongkar. Seperti Toba tuh harus diakui dulu masalahnya apa. Relasi ruang-ruang politiknya apa, kelembagaannya apa. Sehingga ada satuan, ada orang, ada tim yang bergerak berani seperti ini gitu. Membuat kisruh semuanya, membuat tidak nyaman semua, membuat membahayakan nyawa gitu. Kan nggak mungkin dia bergerak tanpa kesadaran itu gitu. Satu hal ya, jadi kita harus mendesak yang pertama Kang Jana dan semua TGPF gitu. Jadi mungkin ke Pak Yusril, ke siapa, agar terbongkar semua. Andaikan ada upaya-upaya menyelubungi ya, membuat ini terselubung, gelap ya, upaya penyelesaian hukumnya menjadi hanya masalah pelaku lapangan saja, dia nggak terjadi. Ya. Dan siapa yang bisa bicara? Di kasus peristiwa Munir tadi Mbak Bib cerita, TPF lah yang membongkar itu semua. Ya. Kenapa tersingkap sampai tersangkanya Mudi PR di kasusnya Munir? Karena TPF. Karena di sana ada Retno Marsudi, ada Usman Hamid sebagai anggota TPF-nya, bukan hanya polisi atau tentara. Gitu. Mengungkap keterlibatan bagaimana lembaga BIN waktu itu dipakai untuk nyurati security aviation-nya Garuda misalnya. Memberangkatkan si Polikarpus. Itu pengungkapan oleh TPF gitu. Jadi menurut saya satu TPF penting. Yang kedua adalah bentuk tim monitoring ya. Tim monitoring yang bersama-sama sehingga semua bisa dapat update berikutnya, nggak hanya selesai diskusi ini tapi teman-teman semua bisa dapat updatean berikutnya dan ketika gabung dalam sains misalnya petisi atau apa terlibat terus memantau ini semua dan memberikan dukungan kepada tim advokasi yang dibentuk oleh masyarakat sipil gitu di ruang sebelah gitu. Nah, situasi berikutnya saya ingin bilang bahwa tadi saya bilang di awal peristiwa-peristiwa sebelumnya, peristiwa Agustus di mana ada dugaan kuat keterlibatan ini operasi. Ya, operasi bahkan saya bilang di laporan KPF, Bais di situ anggotanya tertangkap. Terus peristiwa intimidasi di kasus dulu Tempo, Kepala Babi, dan puluhan orang influencer. Ini berarti kan mereka sudah, kalau emang ini adalah satu polanya sudah diulangi terus-menerus. Ini harus diputus, jangan sampai terjadi. Makanya peristiwa Andri ini menjadi pertaruhan bagi kita, kelompok masyarakat sipil, untuk apakah berubah apa tidak, ancaman kepada kita. Dan yang ketiga, menghadapi situasi negara yang makin nggak jelas, remilitarisasi, anggaran yang semakin aut-autan,
ekonomi yang juga semakin mengkhawatirkan ya, fiskal dan lain-lain, keterlibatan Indonesia di level global, di level nasional soal BOP, soal agreement reciprocal trading yang juga makin nggak jelas. Menurut saya membuat kita dalam situasi yang gamang dan benar-benar kritis untuk sekedar diam saja. Situasi ke depan di bulan April, Mei, Juni, Juli bagi saya akan makin kritis. Prediksi kami akan makin kritis dalam semua aspek indikator. Kalau kejadiannya misalnya kejadian kerusuhan lebih besar dibanding Agustus, apa yang bisa kita lakukan dari tiap-tiap elemen kita? Hanya nonton aja, baca berita, komentar, diskusi saja. Tidak, kita menjadi bagian utuh secara kelembagaan, bergerak merespon apa. Entah tim kemanusiaan, entah tim investigasi, entah tim lobby, entah tim tekanan, dan lain-lain. Maka kita harus aktif di sana, terlibat ya. Secara keorganisasian, secara mekanisme kebersamaan, bukan sekedar reaksi-reaksi personal. Demikian Kang Jana. Terima kasih, Mbak Bu Sumiati ya, moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus sambil geser ya, jadi mungkin sambil pasif ya, karena harus siap-siap geser tempat lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Isnur sudah merespon ya beberapa pertanyaan tadi. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan Bapak Ibu yang tadi. Berikutnya mungkin saya berikan waktu pada Mbak Bibip ya. Lebih Ya, dahulu. Silakan Mbak. baik, makasih Teh Sumiati. Ibu Bapak sekalian, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apakah gejala ini gejala sesaat atau tanda kemunduran? Kalau bagi saya ingin bilang dengan tegas bahwa ini adalah kemunduran yang sangat sistematis dan ada kaitannya dengan karakter penguasa pada saat ini, karakter pengurus negara pada saat ini. Saya sudah dalam beberapa forum sudah bilang kalau saya mengajak kita semua untuk nggak malu-malu lagi untuk bilang bahwa yang terjadi hari ini adalah sebuah autokrasi, bahkan otoritarianisme. Buktinya apa? Autokrasinya bisa dilihat dari kehancuran lembaga-lembaga yang menjaga akuntabilitas. Dalam demokrasi kan pada akhirnya demokrasi adalah soal akuntabilitas melalui lembaga-lembaga negara. Nah, kita lihat bagaimana DPR RI sudah tercapture, tidak ada lagi oposisi. Makanya kita di luar nih rakyat, kan itu wakil rakyat ya, harusnya mewakili kita ya. Kita sudah protes soal MBG, protes soal Board of Peace yang sebenarnya agenda Amerika Serikat dan Israel. Kita sudah protes soal perjanjian dagang Amerika dan Indonesia. Tapi apakah ada sebuah langkah yang sangat konkret dari DPR? Nah, kan tentu saja kita semua tahu jawabannya tidak. Nah, jadi kan pertanyaannya ternyata apakah lembaga-lembaga negara yang sudah ada yang fungsinya untuk menjaga demokrasi jangan sampai otokrasi memang sudah dipreteli. KPK-nya juga sudah dipreteli, sudah menjadi sangat-sangat politis. Apalagi silakan sebutkan Mahkamah Konstitusi on the way masih bertahan, tapi saya kira kita juga sudah punya catatan-catatan dengan masuknya juga mantan pimpinan DPR Adis Kadir sebagai hakim MK dan lain sebagainya. Jadi situasi seperti itu dan bahkan kita juga tentu saja harus kalau dalam analisis politik dan hukum tata negara kita harus juga membaca tekanan yang dialami oleh masyarakat sipil yang memang betul kita sampai sekarang tidak bisa bilang secara lugas yang mengirim kepala babi adalah institusi A, yang mengirim, yang melempar bom Molotov kepada DJ Joni adalah institusi A. Kita tidak bisa mengatakannya secara lugas. Kenapa? Karena memang tidak selesai sampai sekarang penyidikannya, kasusnya secara hukum. Tapi kan kita kalau konteksnya adalah hak asasi manusia, Ibu dan Bapak sekalian, Kanda Yunda, kita harus melihatnya dalam konteks yang terbalik. Negara lah yang harus membuktikan bahwa itu bukan dilakukan oleh aparatur negara. Aparatur negara itu luas semuanya. Jadi bukannya hanya klaim, oh itu bukan negara. Silakan Anda buktikan. Lah, beban pembuktian tidak berada di kita. Tidak berada di majalah Tempo, tidak berada di Andri Yunus beban pembuktiannya. Beban pembuktiannya ada di alat-alat negara. Untuk membuktikan ini memang bukan pekerjaan mereka. Cara membuktikannya usut tuntas. Nah, tapi kita sudah punya catatan tuh panjang sampai Iqbal Damanik ya, aktivis Greenpeace, teman-teman semuanya yang aktif di media sosial, anak-anak muda, semuanya ternyata belum pernah ada pengusutan tuntas siapa dalangnya. Nah, jadi itu yang membuat kita harus membacanya sebagai kegagalan negara untuk membuktikan
bahwa semuanya bukannya kerjaannya aparat negara, siapapun aparat itu. Nah, dengan demikian saya akan membaca keseluruhan gejala keseluruhan peristiwa seperti yang dialami Andre Yunus dan tadi yang sudah kita sebutkan semuanya, majalah Tempo dan seterusnya, sebagai tanda kehancuran demokrasi. Ya, sebagai tanda bahwa kita sedang memasuki otoritarianisme. Saya tegas saja di situ. Kemudian yang kedua, bagaimana menjamin proses? Saya kira ini juga ada kaitannya dengan pertanyaan terakhir, apa yang bisa dilakukan? Ibu dan Bapak sekalian, saya ingin menegaskan bahwa kita sama-sama dorong supaya dibentuklah tim gabungan pencari fakta. Karena kalau pertanyaannya bagaimana menjamin proses, tidak ada cara lain selain dibuat seterbuka mungkin. Nah, seterbuka mungkin itu kan konkretnya bagaimana? Konkretnya di dua level. Pertama, pengungkapan keseluruhan peristiwa, detail sekali, itu harus oleh tim gabungan pencari fakta itu. Referensi kembali ke kasus Cak Munir. Itu bagus loh, kalau Ibu Bapak sempat, karena dinyatakan hilang ya oleh Jokowi laporannya, tapi sebenarnya sudah beredar juga fotokopinya di masyarakat, dan Ibu dan Bapak bisa lihat, detail sebenarnya di situ. Karena sebenarnya institusi negara kita ini cukup canggih. Bisa cek dari Seldam tuh, catatan selular kita di mana-mana dicocokkan dengan wajah, kan kita punya CCTV di mana-mana, punya kamera lalu lintas dan seterusnya. Itu detail sekali. Dalam kasus Munir pun sudah detail ya, sudah 22 tahun yang lalu. Apalagi hari ini dengan kecanggihan teknologi. Nah, jadi yang bisa dilakukan di level penyidikan, pengungkapan kasus secara terang oleh tim gabungan pencari fakta, semuanya harus yang independen dan terbukti independen secara politik dan integritasnya teruji. Jadi masukkan lagi masyarakat sipil, TNI, Polri, silakan kalau memasukkan lembaga negara lainnya, tapi harus gabungan dan kerja secara transparan. Level keduanya, siapapun nanti pelakunya harus dibukanya, diadilinya dalam sistem peradilan umum, bukan peradilan militer. Jadi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengadilannya nanti harus di peradilan umum dengan KUHP. Pun kalau ternyata ada indikasi yang melakukan adalah aparat TNI. Karena dalam negara hukum kita, bahkan dalam Undang-Undang TNI sendiri tahun 2004 dikatakan yang dilihat tindak pidananya, bukan orangnya siapa. Nggak bisa dong TNI diistimewakan kalau tindak pidananya percobaan pembunuhan, itu tindak pidananya ada dalam KUHP sebagai dalam sistem peradilan pidana umum ya, bukan badan militer. Nah, jadi di dua level itu Ibu dan Bapak sekalian, sehingga yang bisa dilakukan oleh kita semua adalah ya kita dorong supaya ada usut tuntas melalui itu peradilan militer, peradilan umum dan melalui TGPF, dan juga kita dorong sekalian reformasi TNI yang sebenarnya belum selesai ternyata. Bukan hanya reformasi Polri yang sebenarnya sekarang juga belum diumumkan ya Ibu dan Bapak sekalian, harap ingat reformasi Polri, tim percepatan reformasi Polri, ada Pak Mahfud, ada Pak Jimli segala, itu sebenarnya deadline-nya Februari, sampai sekarang belum diumumkan juga hasilnya, lagi-lagi hambatannya politik. Nah, jadi di level politik itu yang kita mesti pegang, memang harus ada intervensi tingkat tinggi, tapi intervensi tingkat tinggi itu kan bukan sesuatu hadiah yang bisa kita capai, kita dapatkan hanya dengan berharap dan berdoa. Tapi harus ada action, tekanan. Nah, jadi tentu saja kalau pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan, saya ingin mendorong Ibu dan Bapak sekalian secara organisasi dimanapun Ibu dan Bapak berada, mungkin di kami, mungkin di organisasi lainnya, dorong sama-sama untuk TGPF dan peradilan umum bukan militer. Itu saya kira yang bisa kita lakukan sama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Bibip ya atas responnya, luar biasa, singkat dan padat ya, sangat jelas begitu. Mudah-mudahan bisa menjawab para penanya tadi ya, sudah secara detail tadi dipaparkan. Berikutnya terakhir mungkin ya Mbak Anis, silakan respon beberapa pertanyaan. Ya, terima kasih. Saya kira tadi sudah komprehensif yang disampaikan Mbak Bibip dan juga Mas Isnur terkait dengan
pertanyaan Ibu Bapak sekalian, apakah ada tanda kemunduran demokrasi ya? Tadi sudah komprehensif. Saya kira ini juga selaras dengan indeks demokrasi kita Indonesia yang pada tahun 2025 itu mengalami penurunan ya dari tahun sebelumnya, yang salah satu indikasinya adalah makin menyempitnya ruang sipil, di mana salah satunya adalah kebebasan pers kita mengalami hambatan, bagaimana bentuk-bentuk pembungkaman suara-suara dari para aktivis pembela HAM gitu ya, yang itu menyebabkan indeks demokrasi kita mengalami kemerosotan dan dalam kategori demokrasi yang cacat gitu. Saya kira ini semua adalah akumulasi dari bagaimana situasi negara yang makin represif terhadap warga negaranya ketika melakukan upaya-upaya kritik terhadap kebijakan dan juga program-program pemerintah. Nah, ini saya kira juga kalau dikontekskan dengan Indonesia pada tahun 2026, itu kita mesti mengingat kembali bahwa tahun 2026 Indonesia itu merupakan presiden Dewan HAM PBB ya. Jadi posisi Indonesia dalam presidensi Dewan HAM PBB ini harus juga menjadi penekanan kita bahwa Indonesia juga harus memperhatikan bagaimana agenda-agenda pemajuan dan penegakan hak asasi manusia di tingkat domestik gitu. Dan dalam kasus Andri Yunus, PBB juga sudah bicara, OHCHR sudah bicara, mendorong pemerintah Indonesia untuk secara tuntas mengungkapkan siapa pelaku dalam kasus penyerangan terhadap Andri Yunus, untuk memberikan adanya hak atas keadilan bagi korban dan untuk memastikan tidak adanya keberulangan dalam peristiwa yang sama untuk masa yang akan datang gitu. Jadi saya kira tadi yang digarisbawahi Mbak Bibip dan Mas Isnur adalah kita semua punya kepentingan untuk mengawal agar penuntasan kasus ini sampai tidak hanya kepada pelaku lapangan tetapi juga keterlibatan aktor intelektual, baik dalam posisi yang strategis maupun secara institusional, karena kita punya pengalaman sebelumnya, apalagi hari ini kita menyaksikan bahwa apa yang disampaikan kepolisian dan apa yang disampaikan oleh TNI itu informasinya berbeda gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi indikasi awal kita bahwa kita punya kepentingan untuk mengawal penuntasan, jangan sampai kemudian penegakan hukumnya punya persoalan sehingga hak atas keadilan bagi Andri gitu ya, tidak hanya bagi dia tetapi juga bagi masyarakat Indonesia secara luas, karena praktek-praktek terkait dengan penyerangan itu juga makin mengalami perluasan, terutama pasca Indonesia 10 tahun terakhir ya memiliki program pembangunan yang disebut sebagai PSN gitu, dan itu juga tidak hanya menyerang aktivis yang mendampingi masyarakat tetapi juga media yang berusaha melakukan liputan-liputan investigatif terkait dengan PSN yang menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Dan saya kira Komnas HAM juga setuju ketika teman-teman CSO mendorong adanya tim gabungan pencari fakta, karena melalui TGPF itu kita bisa mendapatkan adanya satu gambaran yang lebih terang benderang tentang peristiwa ini secara lebih komprehensif. Saya kira itu, dan kami juga meminta semua pihak mengawal proses penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM terhadap kasus ini. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anis ya, sudah merespon beberapa pertanyaan tadi. Pada prinsipnya pembentukan tim gabungan pencari fakta mungkin suatu keniscayaan untuk mengungkap kasus ini ya, karena korban Andri itu bukan hanya untuk Andri tapi untuk semua para aktivis kemanusiaan. Bapak Ibu, Kanda Yunda, kita masih ada waktu. Mungkin kalau tadi kita mulainya jam berapa? 15.45 ya. Jadi masih agak longgar, mungkin bisa diperpanjang waktunya sampai 17.45. Ini masih ada kesempatan buat Kanda Yunda yang ingin memberikan responnya ataupun juga pertanyaan yang lebih luas lagi pada para narasumber. Dipersilahkan. Mohon maaf, saya pamit izin dulu ya. Oh iya.
Mangga Mbak Anis mungkin ada Kalau waktu. gitu ini aja Teh Sumi minta closing statement aja Oh baik. sebelum pada ini ya kalau Mbak Bibi ada waktu biar Mbak Bibi nanti. Masih ada satu pertanyaan dari saya sih sebenarnya. Ya. Sebelum closing statement ya, barangkali gitu. Kan begini, kasus Novel Baswedan itu pelakunya sebetulnya polisi gitu ya. Lama betul ya, tidak terungkap. Yang ini pelakunya tentara kok bisa cepat gitu diungkap gitu ya, gitu. Maksudnya ada apa perbedaan antara polisi ini sama tentara gitu? Apa tentara tuh berarti lebih jujur misalnya gitu ya? Begitu ketahuan ada orangnya melakukan langsung dicari gitu ya misalnya atau bagaimana gitu ya soal itu gitu. Sebenarnya kita juga mau ngundang Bang Novel ya, cuma kata beliau ini 10 hari apa terakhir nih katanya saya itikaf katanya. Jadi sambil nanti mungkin silakan dijawab ya Mas Isnur, Mbak Anis ya, Mbak Fitri ya soal ini gimana karena kita melihatnya tuh kok bagus juga ya kalau bisa cepet begini gitu ya. Ya, terima kasih. Baik, tambahan pertanyaan dari Kang Jana. Mungkin Mbak Anis yang akan apa live Zoom ya sambil menanggapi dan memberikan closing statementnya. Sedikit ada waktu mungkin Mbak Anis atau sudah keluar? Sepertinya Mbak sudah Anis sudah keluar. live Zoom ya Ya, baik. ya, ya. Ada Ya Mas ada aja Isnur, ya. Mas Isnur masih ada? Ya, ada. Ya, silakan Mas. Ya, seperti juga di peristiwa yang lain ya, saya berharap betul kita sebuah komunitas apa ruang diskusi, tapi juga menjadi ruang aksi gitu. Tidak sekedar hanya diskusi, tapi ruang aksi dengan kekuatan dan jejaring yang Kang Jana selama ini kelola. Mudah-mudahan bergeser menjadi bukan hanya apa namanya diskusi, jadi al-amru bil ma'ruf ya. Jadi kita bergerak untuk gerakan lebih besar ke depan ya. Dan ini adalah serangan serius kepada demokrasi. Jadi asam ini bukan asam untuk Andri, tapi asam untuk demokrasi gitu. Ini adalah air keras untuk demokrasi, air keras buat wajah kita semua yang khawatir akan masa depan negeri ini gitu. Dan kita harus sama-sama melawan ini ya, memulihkan diri dan saling menjaga. Dan banyak sebenarnya juga orang-orang yang berani seperti Andri juga dalam posisi yang bahaya. Jadi sebenarnya kalau kami dapat informasi yang ditarget bukan hanya Andri sebenarnya. Beberapa orang sudah diikuti juga dalam posisi yang sama, cuma memang kemarin kami dalam posisi yang agak lengah untuk Andri gitu. Beberapa yang lain sudah kita jaga, tapi yang Andri emang kita agak lengah di malam itu. Jadi ya ini nunggu waktu aja sebenarnya kapan lagi yang lain kena gitu. Termasuk kapan lagi mungkin bisa jadi Kang Jana mendiskusikan serangan kepada saya gitu. Saya sebagai korban di masa depan. Nah itu kan jangan sampai seperti itulah kira-kira. Eh, dan lebih besar lagi kita harus lebih berisik ya, lebih berisik untuk menjaga negeri ini karena semua instrumen hukum ya MK bahkan sekarang udah diterobos misalnya aneh banget menunjuk hakim seperti itu gitu. Jadi ada cara yang keras tapi juga ada cara-cara yang sophisticated gitu untuk menghancurkan negeri ini. Ini cara yang keras. Kita mungkin bereaksi cepat gitu. Tapi ada banyak cara yang sophisticated yang via hukum dan lain-lain kita nggak terlalu ngeh gitu ya. Karena secara diam-diam dia dirusaknya. Nah, kita harus memperbaiki semuanya dan menjaga semuanya. Terima kasih. Kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu. Berikutnya mungkin Mbak Bibi. Ya, Respon. baik. Baik, Teh Sumiati. Yang pertama, pertanyaan Kang Jana dulu ya. Saya kira ini pertanyaan dari semua orang juga sih. Tapi saya ingin mengajak kita semua memang mesti membaca kasus per kasus dengan konteks politiknya masing-masing. Kasus Novel Baswedan itu tadi saya sudah cerita sedikit ya, saya di TGPF-nya Komnas HAM waktu itu ada Romo Magnis, ada Mbak Alisa Wahid, waktu itu kami sama-sama. Konteks politiknya adalah bagaimana Mas Novel ada di KPK waktu itu, ada kasus korupsi yang besar melibatkan tokoh politik dan kepolisian. Jadi ada konteks itu yang mesti dibaca. Sementara seperti yang tadi sudah kita bahas, kita masih membacanya sebagai aktivitas Andri yang sangat keras mempersoalkan remiliterisasi.
konteksnya adalah TNI. Nah, sehingga dengan itu cara membacanya juga menurut saya di dalam kasusnya Novel Baswedan, buru-buru dibentuk TGPF, dikungkungnya di bawah Komnas HAM, tidak di bawah Presiden, sebenarnya itu tidak ideal. Tapi dalam proses itu kita bisa melihat bahwa sebenarnya polisi juga waktu itu cepat dengan kecanggihan. Jadi saya tahu soal Inavis, tahu soal teknologinya di Polri dan seterusnya itu gara-gara kasus Novel Baswedan itu, dan saya belajar bahwa ternyata bagus sekali polisi kita. Jadi terungkap semua tuh. Nah, cuma pas di ujung, Kang Jana dan semuanya diblok, dalangnya siapanya ditutup, dan itu mudah karena yang pegang data semuanya ada di kepolisian dan kepolisian nutup. Tapi itu sudah jadi 2 orang yang kemudian sudah menjalani proses peradilan dan divonis, itu hanya pelaku lapangan, tidak pernah sampai ke dalangnya. Nah, kalau di kasusnya Andri, kenapa juga polisi kemudian sekarang bisa cepat? Ya persis seperti tadi saya bilang, mereka sebenarnya dari segi kemampuannya, jadi kita memang harus selalu bedakan antara kemampuan dengan kemauan, antara willingness gitu dengan ability gitu. Jadi mereka itu kemampuannya bagus, sama waktu di kasus Novel Baswedan juga bagus. Di sini kita bisa lihat waktu konferensi pers, saya ikuti betul tuh di YouTube konferensi persnya Polda Metro Jaya, detail sekali. Sampai mereka tahu tadi tuh 86, CCTV-nya sekian jam, ribuan segala macam, itu bisa terlacak. Cepat sekali. Nah, tapi kan pertanyaannya, kan begini ya, kemarin itu sepanjang yang saya tahu, sudah sampai penyidikan. Ibu dan Bapak yang mungkin belum terlalu familiar dengan hukum acara pidana kita, kan penyelidikan, penyidikan, penuntutan nanti di pengadilan tuh udah kejaksaan tuh. Kemudian nanti di belakang nanti putusannya begitu ya kira-kira. Nah, kemarin itu sudah dalam tahap penyidikan. Sehingga tinggal menetapkan tersangka. Yang kalau kita lihat dari konferensi pers hari Senin, jadi saya pakai datanya data publik semua nih, bukan gosip ya. Jadi kita jelas gitu. Kalau kita lihat konferensi pers hari Senin, polisi sudah punya nama bahkan. Sudah punya nama. Makanya dia bisa cek 4 orang itu kemana saja setelah menyiram air keras. Makanya juga mereka bisa detail, bahkan sebenarnya yang saya tahu dari data CCTV dan kamera lalu lintas itu mereka akan bisa langsung dapat NIK-nya orang itu udah tahu. Mereka udah tahu Ibu Bapak. Nah, cuma kan tiba-tiba hari ini cepat diambil sama TNI sebelum ada penetapan tersangka. Kenapa penetapan tersangka tidak kunjung bisa dilakukan? Politik. Kita baca lagi nih siapa di satelitnya Pak Prabowo ini siapa nih? Saya kira ini udah jadi pengetahuan umum ya. Ada yang dari TNI, ada yang dari Polri. Nah, jadi belum sempat diumumkan, langsung di-capture duluan sama TNI. Oh, udah kita duluan kok tahan, 2 orang nih. Saya penasaran, kayaknya kemarin inisialnya beda deh. Kan diumumin kan sama Polri juga kan. Benar, inisialnya beda. Saya jadi bingung, apa ini orangnya sama atau bukan? Saya nggak tahu. Karena saya cuma datanya dari yang tersebar di publik. Saya juga tahu hanya inisial. Jadi saya nggak tahu, mesti ada bantuan mungkin kalau ada yang jurnalis investigasi atau kawan-kawan yang dari Polri atau dari TNI bisa bantu menjelaskan apakah sama atau tidak. Jadi kecepatan itu sebenarnya saya melihatnya dalam kasus Andri, ini boleh dibilang mungkin berebutan ya. Berebutan. Makanya cepat. Dan uniknya setelah TNI bilang, sudah kami tahan nih inisialnya, tadi saya sampai catat karena saya inisialnya kok beda. Inisialnya yang ditahan TNI itu tadi tuh ada NDP, SL, BHW sama S. Nggak lama setelah itu Polri merilis lagi, jadi kayak balas-membalas gitu loh. Merilis foto 2 orang berboncengan di motor, kemudian Polri bilang, yang ini nggak pakai AI, ini beneran nih. Orangnya namanya BHC dan MAK. Jadi karena yang 2 yang tadinya beredar di kalangan netizen, kalangan kita di media sosial kan rekayasa AI yang diduga untuk mengecohkan. Polri bilang jangan disebarluaskan terus karena itu mungkin untuk mengecoh kita. Tiba-tiba setelah TNI mengumumkan ada 2 yang Polri bilang, nih kita kasih, ini asli bukan AI. Nah, jadi saya kira kita mesti membaca itu, kasuistis.
menurut saya kasus novel itu mesti dipisahkan dengan kasus yang terjadi setahun belakangan ini. Kasus novel, walaupun secara alat percobaan pembunuhannya sama, yaitu air keras, tapi konteks politiknya mesti dipisah dengan hari ini. Karena hari ini kita masih membacanya yang tadi tuh, Tempo, kepala babi, kepala ayam, bom molotov, DJ Doni, dan seterusnya. Sampai Andri. Konteks politiknya beda, aktor politiknya beda, tujuan politiknya juga berbeda. Nah, kira-kira begitu. Jadi sebagai penutup, saya ingin bilang bahwa ini bukan banyak pertanyaan kenapa Andri gitu ya, dan sekali lagi kita akan bisa menemukan bahwa kenapa Andri membantu kita untuk menyimpulkan bahwa yang terjadi hari ini adalah serangan pada demokrasi, serangan pada pembela HAM, dan serangan pada anak muda. Pemerintah menggaung-gaungkan soal generasi emas dan lain sebagainya, tapi anak muda terus-menerus diperlakukan seperti ini. Nah, itu yang membuat kita semua harus terus-menerus bersuara. Jadi kalau ada pertanyaan, aduh gimana ya, kasihan nih Andri, gimana cara kita bantunya? Bersuaralah. Dorong. TGPF, peradilan umum. Semua harus terbuka dalam proses hukum HAM. Memang yang terpenting adalah supaya tidak terjadi keberulangan. Itu konsep hukum HAM tuh begitu. Harus usut tuntas supaya tidak berulang. Itu poinnya. Sehingga kita nggak mau ada antri-antri lagi. Yang saya dengar gosipnya misalnya Mas Isnur juga masuk daftar yang juga lagi diincar. Kita nggak mau dengar, semua di ruangan Zoom ini nggak mau dengar Isnur kenapa-kenapa. Nggak mau. Siapapun di antara kita nggak mau mendengar itu. Dan cara untuk tidak mendengar itu adalah meminta supaya kasus ini diusut tuntas, Ibu dan Bapak sekalian. Dan artinya kita juga mesti bilang kepada Presiden, Presiden tolong lebih baik perintahkan bikin TGPF langsung di bawah Presiden seperti kasus Munir, ketimbang Anda malah memperkeruh suasana dengan bilang soal antek asing dan lain sebagainya. Kan Ibu dan Bapak tahu, tidak lama setelah Andri disiram air keras, Presiden malah ngomong lagi, saya tahu ini pengamat-pengamat ada yang bla 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 antek asing dan lain sebagainya. Semakin memperkeruh. Jadi jelas ini ada yang salah dengan bagaimana negara ini diurus hari-hari ini, dan saya kira kita punya tanggung jawab moral bersama untuk menyuarakan hal-hal yang salah ini. Nah, demikian Teh Sumiati, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Bibip, luar biasa ya Bapak Ibu. Ternyata memang kondisi hari ini, kalau tadi tema diskusi kita adalah masa depan demokrasi Indonesia itu seperti apa ya, dengan berbagai pernyataan tadi ya. Ini masuk pada fase penurunan demokrasi kalau seperti ini kondisinya, dan sebagai masyarakat sipil kita tidak boleh diam, mungkin begitu ya. Karena semakin menyempit ruang sipil, sehingga memang penguasa hari ini ya, justru bukan menjadikan sipil itu sebagai mitra, tapi malah ancaman bagi para penegak demokrasi. Mungkin itu, Kang Jana, apakah masih ada yang akan menyampaikan? Ya, saya kira tadi Mas Isnur akan ini. Saya kira cukup mungkin Cukup ya. ya. Baik, Bapak Ibu, Kanda Yunda, sepertinya diskusi kita sudah cukup panjang dan lebar ya. Pada prinsipnya kita semua berharap kasus ini terungkap secara jelas terang benderang ya. Tidak lagi ada yang ditutupi ya, dan harus dikawal, terutama mungkin dalam pembentukan tadi tim gabungan pencari fakta gitu. Itu saja mungkin Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya di sore hari ini, Forum Guru Besar dan Dr. Insan Cita Kanda Yunda ya, HMI dimanapun berada. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam membantu acara ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita tetap berjalan. Terima kasih banyak Kang Jana sudah merekatkan kita semua dari Sabang sampai Merauke, mungkin di seluruh penjuru dunia juga. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk selalu bersilaturahmi di waktu yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Teh Dr. Sumiati yang sudah memimpin diskusi kita sore hari ini dengan sangat baik ya. Kita beri applause ya kepada Teh Sumi. Terima kasih juga tentu kepada Prof. Didik Rahbini tadi yang sudah memberikan pengantar, kepada Mas Isnur ya, kepada Mbak Bibip dan kepada Mbak Anis. Terima kasih pada para guru besar, para doktor, para intelektual dan teman-teman sekalian yang sudah hadir di acara kita pada sore hari ini. Sekedar untuk mengingatkan kita semua ya, mungkin di sini masih ada Mas Isnur ya, ada teman-teman ya. Kami itu dulu pernah berusaha untuk mengawal kasus yang ditangani dengan konektivitas gitu ya. Nggak jalan tuh konektivitas itu gitu ya. Yaitu yang kasus waktu itu Pak Ginanjar Kartasasmita ya. Nah, jadi karena waktu itu Pak Ginanjar itu adalah Angkatan Udara gitu ya, jadi Kejaksaan Agung. Nah, saya ketemu dengan Pak Hendarman Suwanji ya di istana waktu itu dan kemudian kita tanyakan, Pak Hendarman ini kenapa kok nggak jalan gitu ya, kok berhenti gitu. Terus jawaban Pak Hendarman waktu itu adalah, ini nggak jalan dari sananya katanya gitu. Jadi yang dari sana maksudnya tuh dari TNI-nya gitu ya. Jadi maksud saya ini memang penting kelihatannya ya apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi kita akan mendorong dan meminta kepada Presiden Prabowo untuk segera membentuk TGPF gitu ya. Dan kemudian yang kedua kita akan minta supaya nanti para pelaku yang anggota TNI ini diadilinya di pengadilan sipil ya karena memang ini perbuatannya adalah perbuatan tindak pidana biasa ya, bukan tindak pidana militer gitu ya. Barangkali itu nanti kita coba ya. Kita coba sebaik mungkin kalau perlu nanti kita adakan satu diskusi khusus dengan para ahli hukum gitu ya, para guru besar gitu ya untuk soal TGPF dan pengadilan sipil ini. Para guru besar, para dokter, para intelektual, dan teman-teman sekalian, mari kita tutup diskusi kita, ngabuburit kita, gitu ya. Ngabuburit itu artinya dalam bahasa Sunda itu adalah menyambut maghrib ya, ngabuburit itu ya. Burit itu artinya malam ya, menyambut malam gitu ya. Ngabuburit pada sore hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada teman-teman yang ikut di YouTube kami stop ya. Terima kasih. Ini YouTube-nya sempat terputus nih. Jadi nanti rekaman diskusi ini akan kita upload ya supaya lengkap teman-teman bisa ikuti. Terima kasih dan kepada teman-teman yang hadir lewat Zoom, kalau mau melanjutkan silaturahmi ya bisa untuk on off mikrofonnya masing-masing ya. Ya, terima kasih sekali lagi pada semuanya. Ini saya stop ya rekamannya ya. Yona, sehat. Baik, terima kasih.